Pedagang misterius yang ada di mana dalam salinan ternyata adalah seorang gadis yang bersekolah di taman kanak besar. Orang lain sudah belajar membaca di usia ini. Dia mengandalkan ramuan yang dibuatnya sendiri untuk mendapatkan 20 juta yang dingin. Setiap kali ada pemburu yang terluka karena racun, dia akan muncul sebagai beruang pink yang mengendarai sepeda, menanyakan apakah mereka perlu satu botol ramuan. Dia tidak pernah memaksa untuk membeli, tapi hanya muncul saat orang tersebut hampir mati. Ramuan stroberi manis 2 juta. Apa perbedaan antara keduanya? Satu pahit, satu manis. Hanya itu saja, meskipun pemburu merasa seperti ditipu. Tapi harus diakui harga yang ditawarkan sudah cukup murah. Dan beruang pink akan meminta pelanggan membayar dengan koin bawang. Jika memberikan ulasan bintang 5, akan memberikan permen yang meningkatkan kekuatan. Pelanggan umumnya akan mengalah. Bukan karena permen, hanya merasa pahit itu enak. Belum sempat menikmati tabungan, guru datang dan memberitahu Clue tidak boleh bermain ponsel. Mendengar itu, dia hanya bisa melepaskannya dengan enggan. Jadi, pedagang ramuan yang terkenal dalam permainan ini terpaksa menari tarian jeruk dengan teman-temannya. Ternyata beberapa hari yang lalu, Clue yang berusia 4 tahun tiba-tiba melihat sebuah pop-up. Melihat guru sangat sibuk, Clue hanya bisa meneliti sendiri. Di atasnya tertulis bahwa dia telah terbangun dengan bakat menciptakan, dan itu adalah tingkat L yang jauh di atas tingkat S, yaitu tingkat tertinggi. Tapi terdeteksi bahwa usia yang terbangun masih kecil. Sistem menyarankan dia untuk mencari seorang wali. Ini membuat Clue yang dibesarkan di panti asuhan kesulitan. Dia hanya bisa menunggu orang lain mengadopsi atau diambil oleh orang tuanya. Melihat banyak orang tua yang membuang anak karena kemiskinan, Clue sangat sedih karena tidak punya uang. Kalau tidak, dia tidak akan ditinggalkan oleh ayah dan ibunya di panti asuhan. Untuk itu, dia memutuskan untuk menjadi pemburu dan menghasilkan banyak uang. Dengan begitu, dia bisa hidup bersama ayah dan ibunya. Tapi tidak disangka, usaha baru saja dimulai sudah mengalami kesulitan. Clue yang ingin menjelajahi salinan justru tertidur seketika karena lagu Lolme tingkat L dari guru. Beberapa hari ke depan, Clue berusaha keras untuk menghasilkan koin bawang. Namun dia mendengar dari guru, koin bawang bukanlah uang, harus ditukar menjadi uang tunai. Tapi Clue karena masih terlalu kecil, tidak bisa membuka rekening bank. Artinya 20 juta miliknya hanya bisa untuk dinikmati. Saat itu Clue mendengar berita di televisi. Di dalamnya adalah wawancara eksklusif dengan pemburu peringkat pertama, Wen Julin. Clue mengetahui dari situ, gilda tempat Wen Julin berada akan memberikan perlindungan dan bantuan kepada anggotanya. Apakah mereka juga bisa membuka rekening? Tapi pembawa acara menanyakan syarat untuk bergabung dengan Gilda. Wen Julin dengan dingin menjawab satu kalimat, Xuan Yue. Gilda tidak peduli siapa kamu, jadi jangan kirimkan resume. Mereka hanya penasaran dengan pemburu peringkat S. Namun Clue saat itu menoleh dan bertanya kepada guru, bagaimana cara mencapai tempat itu? Tak lama kemudian di depan pintu kantor gedung Gilda, muncul seorang anak kecil. Dia berbaring di depan pintu mengamati selama 10 menit. Wen Julin mengira itu adalah anak salah satu karyawan. Namun Clue saat itu berjalan dengan percaya diri masuk ke kantor. Halo, saya Clue dari kelas anak ayam di Taman Kanak-Kanak Sinchon. Bagaimana kamu bisa masuk? Kalau ditanya bagaimana caranya, itu sangat sulit. Dia menggunakan gerakan yang lincah, menghindari pandangan berbagai penjaga. Melihat itu, Wen Julin bersiap untuk mengumumkan pemberitahuan kepada orang tua. Namun Clue mengepalkan tangan, saya datang untuk mencarimu. Tolong biarkan Clue menjadi pemburu. Baiklah, mulai sekarang kamu adalah pemburu termuda di Xuanyue. Setelah itu, Wen Julin menelpon. Siapa di antara kalian yang orang tuanya bawa anak yang tersesat ini pulang? Sekretaris merasa mungkin agak kejam terhadap anak itu. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan datang lagi. Namun keesokan harinya Clue sudah berdiri di kantor lagi. Dengan penuh percaya diri memberitahu semua orang bahwa dia telah memenuhi standar penerimaan. Jadi kamu menganggap ini sebagai taman. Namun Clue dengan penampilan yang menggemaskan, dengan mudah mendapatkan simpati orang-orang di sini. Akhirnya, Wen Julin terpaksa mengeluarkan sebuah kontrak dan meletakkannya di depan Clue. Dan menunjuk ke baris pertama, meminta Clue untuk melihat dengan jelas. Apa artinya kamu telah tereliminasi? Kata-kata ini seperti petir di siang bolong, sangat menghantam jiwa kecil Clue. Asisten juga tidak bisa menahan diri. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini padanya?
Kelu sangat merasa tidak adil. Saya belum belajar huruf-huruf ini, tapi guru bilang selama ada yang mengajar, Kelu bisa belajar apa saja. Dia bilang saya adalah elit di kelas anak ayam. Anak kecil berusia 4 tahun, sukses membuat pemburu peringkat pertama tidak berdaya. Akhirnya Kelu tetap dikembalikan ke taman meskipun mulutnya sedang makan kue kering yang lezat. Tapi Kelu tidak bisa merasa senang karena Wen Julin memberitahunya bahwa dia tidak perlu datang lagi. Sepertinya untuk menjadi pemburu masih ada jalan panjang. Saat itu ponsel berbunyi. Bisakah kita bertransaksi? Kelu segera merangkak dari sudut dinding ke markas rahasianya. Di sini ada berbagai ramuan yang dia buat. Mengambil yang diperlukan dan memasukkannya ke dalam ransel beruang kecil. Setelah semuanya siap, Kelu menekan tombol pegangan. Beruang kecil di depannya tiba bergerak. Tampak dia mengangkat tangan kecilnya. Beruang kecil berwarna pink itu tiba di dungeon melalui portal. Begitu masuk, dia menemukan pembeli sedang diinterogasi. Mereka adalah orang-orang yang menyelidiki perdagangan ilegal. Jika Kelu yang tidak memiliki lisensi tertangkap, takutnya yang menunggu hanyalah borgol dan penjara. Memikirkan hal ini, Kelu langsung berbalik dan lari. Tanpa diduga, gerakannya segera ditemukan oleh penyelidik. Sementara Wen Julin yang tertidur di dalam mobil membuka ponselnya, menemukan bahwa ada tersangka transaksi yang melarikan diri. Tanpa ragu membuka pintu mobil, dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata telanjang menuju lokasi. Dalam waktu singkat, Wen Julin tiba di lokasi tersangka. Tampak beruang kecil berwarna pink berusaha keras mengayuh sepeda. Wen Julin bahkan mengira dia salah lihat. Apakah tersangka menggunakan sepeda roda 3 anak-anak, melarikan diri dari lokasi perdagangan? Benar. Dia adalah distributor terkenal di pasar bawang. Namun ketika Wen Julin menarik beruang kecil itu, dia menemukan bahwa itu hanyalah boneka yang sangat biasa. Namun aura yang dipancarkannya masih dapat ditangkap dengan tajam oleh Wen Julin. Kelu melihat sinyal hilang, masih mengelap keringat karena ketakutan tadi. Namun tiba-tiba sosok muncul di belakangnya. Dengan satu tangan langsung mengangkatnya di udara. Tampak Wen Julin mengamati Kelu dengan tatapan aneh. Ketua, apakah kamu datang untuk melihat Kelu? Wen Julin tidak menjawab tetapi memindai sekeliling. Aroma yang tersisa dari boneka itu mengarah ke sini. Kelu, katakan yang sebenarnya. Apakah ini milikmu? Melihat itu adalah boneka yang hilang tadi. Kelu dengan senang hati memeluknya. Jadi kamu adalah ke-1 Glow 123. Saat itu Kelu baru menyadari, identitasnya mungkin sudah terungkap. Wen Julin menangkap lengan tangannya, menggunakan keterampilan 3S untuk menjelajah. Dengan cepat muncul panel informasi di depannya. Dia melihat pupilnya, keterampilan pasif legendaris tingkat lebar diciptakan. Artinya anak di depannya adalah penyadap tingkat atas. Jadi, alasan kamu bergabung dengan Xuan Yue adalah ingin terlibat dalam perdagangan ilegal, penghindaran pajak dan pencucian uang. Kelu tidak mengerti satupun kata ini. Tapi guru memberitahunya untuk menjawab langsung. Umumnya bisa menghadapi sebagian besar pertanyaan. Apakah Kelu akan dikirim ke kantor polisi karena ini? Setelah itu Kelu menyerahkan ponselnya. Ini untukmu, orang dewasa. Melihat angka astronomis di dalamnya, Wen Julin lebih tidak tenang daripada saat melihat tingkat lebar. Apakah ini suap? Kelu tidak tahu arti suap, tapi tetap menjawab tidak salah. Kamu memberiku ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kelu yang polos tidak memikirkan banyak hal. Dia hanya ingin bergabung dengan guild dan membuka akun. Namun tiba-tiba dia menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia membuka mulut dengan mata Kelu akan pergi tidur. Baiklah, sisanya kita bicarakan besok. Melihat anak yang polos ini, Wen Julin merasakan kepanikan untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan perdagangan ilegal itu, keberadaan anak es tingkat ini jauh lebih rumit. Mereka seringkali mendapat pujian dan kasih sayang, tapi lebih banyak lagi yang akan dimanfaatkan secara kejam oleh para penguasa. Jadi Kelu sekarang sangat membutuhkan seorang wali. Keesokan harinya Wen Julin kembali mengunjungi taman. Di depan pintu sambil merokok, dia secara tidak sengaja mendengar anak-anak di dalam mengejek. Tidak ada yang akan mengadopsi orang seperti kamu. Meskipun tidak ada yang mengadopsi, tidak masalah. Kelu akan menemukan ayah dan ibu yang sebenarnya. Mendengar ejekan anak-anak di sekitarnya, air mata Kelu yang merasa tertekan langsung menggenang. Dia percaya selama ada uang, pasti bisa menemukan ayah dan ibu. Hasilnya, sebuah mantel melintas di atas kepalanya. Saya akan membawa Kelu pergi. Kelu belum melihat dengan jelas siapa itu, tapi sudah ada anak-anak yang mengenali Wen Julin.
Kepala sekolah juga segera datang mendengar kabar. Halo, saya Wen Julin. Setelah itu, dia dengan lembut mengelus kepala Kelu. Saya datang untuk menjemput anak saya. Dan Kelu juga menerima pop-up di sini. Mencari seorang pengasuh yang dapat diandalkan. Tugas selesai. Apakah ini berarti ketua adalah ayah Kelu? Tiba kenangan yang muncul di benaknya. Menghapus pemikirannya itu sepenuhnya. Dia tahu tidak ada yang akan menyukai Kelu. Kelu dibawa pergi hanya karena dia adalah seorang yang terbangun. Keesokan harinya dengan ransel kecil berwarna pink, Kelu berbalik, melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman di taman kanak-kanak. Yang tidak diduga oleh Wen Julin adalah anak laki-laki yang mengejek Kelu kemarin juga ada di sana. Kami sudah berdamai. Dia bilang ingin berkencan dengan Kelu. Setelah saya menolaknya, dia pun menangis. Wen Julin terdiam sejenak. Anak sekarang sudah secepat ini ya. Melihat atap mobil yang berkilau, Kelu mulai berhayal. Setelah bergabung dengan serikat bulan gelap, pasti bisa memiliki satu. Begitu memikirkan itu, dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Saat itu dia baru ingat untuk mengambil hadiah tugas. Melihat pemberitahuan tentang distribusi tugas, Kelu menutup mata dan berdoa keras-keras agar itu S-level. Tidak disangka, dia benar-benar berhasil mengabulkan permohonannya. Ketergantungan S-level yang mendalam, ketika indeks ketergantungan pengasuh mencapai tingkat tertentu, akan mendapatkan hadiah poin pengabdian. Kelu mengatur Wen Julin sebagai pengasuh utama. Meningkatkan nilai ketergantungan perlu melalui keterampilan penyembuhan yang didapat. Poin pengabdian dapat digunakan untuk meningkatkan atribut. Ketika Kelu membuka panel pribadi, melihat dirinya hanya seorang pemula dengan kekuatan kurang dari 5. Sekejap seperti balon yang kempes. Tapi meskipun datanya begitu rendah, Kelu tetap seorang pemburu. Sebagai seorang pemburu, harus mematuhi aturan dengan ketat. Wen Julin tersenyum tipis. Aturan pertama melarang perdagangan di pasar bawang. Saya sudah mendaftarkanmu di pasar pemburu. Mulai sekarang kamu adalah seorang pedagang yang sah. Ketua, Anda tidak perlu khawatir. Kelu akan memberimu banyak komisi. Aturan kedua melarang suap. Kelu bingung mengusap wajahnya. Apa ketua sangat membenci uang? Dalam perjalanan hidupnya yang panjang, dia menyadari satu hal bahwa tanpa uang, tidak ada yang bisa dilakukan. Jika ada, itu karena uangnya masih kurang. Jadi menurutnya, pasti karena modalnya belum cukup untuk menarik perhatian ketua. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah villa. Lihatlah, televisi ini lebih besar dari Kelu. Tiba Kelu melihat sepeda pink di sudut. Itu adalah sepeda yang sebelumnya ditinggalkan di salinan. Tak disangka, ketua membawanya keluar juga untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada ketua. Kelu memutuskan untuk menggunakan etiket tertingginya, melakukan salto dengan kedua tangan di tanah. Ini tidak membuat jiwa Wen Julin terkejut. Apa yang kamu lakukan tadi? Apa itu penghormatan yang megah? Dilarang melakukan penghormatan yang megah. Dilarang melakukan salto, satu gerakan Kelu membuat Wen Julin mengeluarkan 4 atau 5 larangan. Akhirnya Wen Julin memintanya untuk mengulang, tidak boleh melakukan hal berbahaya. Tidak boleh membuka pintu untuk orang asing. Setelah itu, Wen Julin membawanya ke kamar tidur. Begitu pintu dibuka, Kelu terpesona. Pemandangan seperti ini bahkan tidak pernah dia impikan. Sekarang ternyata menjadi kamar tidurnya sendiri. Bahkan dilengkapi dengan kamar mandi. Kelu ingin mencuci tangan, karena tingginya tidak cukup. Wen Julin hanya bisa mengangkatnya ke wastafel. Mungkin terpengaruh oleh kebahagiaan Kelu. Ketua yang dingin jarang tersenyum. Setelah keluar, perlu mencuci tangan ya. Ketua juga. Wen Julin mengulurkan tangan membiarkan Kelu menggosok. Melihatnya yang serius, membuat Wen Julin merasa dia seperti rakun yang sedang bekerja. Ketua masih memiliki satu tangan lagi. Namun, Wen Julin pada saat itu menyembunyikan tangan kirinya di belakang. Sepertinya ketua memiliki rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada Kelu. Namun dia tidak bertanya lebih lanjut, melainkan tidur nyenyak hingga keesokan harinya. Selimut dan bantal yang lembut mengikat Kelu dengan erat. Tetapi tekad yang kuat menyelamatkannya. Kebetulan saat itu muncul tugas tanpa pagi yang malas. Hadiah sebanyak 100 poin kontribusi, membuat sisa rasa kantuk Kelu lenyap. Dia membuka pintu kamar ketua, berdiri di samping telinganya dan memanggil nama ketua dengan pelan. Saat ragu apakah akan memanggilnya lagi, Wen Julin membuka matanya yang berkilau. Hanya saja situasi ini berlalu dengan cepat. Apakah kamu baru saja membangunkan saya? Kelu mengangguk dengan mengulangi gerakannya sebelumnya.
Mengapa harus berbicara dengan suara pelan? Karena ruangan terlalu sepi. Setelah itu, dia menarik kerah ketua dan turun dari tempat tidur. Teman sikat gigi yang selama ini kurang juga berhasil Kelu kumpulkan. Setelah selesai mencuci muka, sistem memberikan hadiah. Tidak menyangka menyikat gigi bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Sepertinya jarak menuju pemburu tingkat atas sudah dekat. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Kelu mengintip keluar, melihat seorang pria berpakaian jas berlari ke arahnya. Setelah membuka pintu toilet dengan wajah tidak percaya. "Kapten, ada apa denganmu? Bisa-bisanya bangun sepagi ini. Biasanya kamu bangun seperti keledai yang keras kepala." "Kelu yang membangunkanmu. Loh, apakah kamu terluka di suatu tempat?" Belum selesai dengan obrolan dengan beberapa orang, Kelu mengenakan pakaian baru yang cocok untuknya. Menghadapi pujian dari semua orang, Kelu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, karena dia juga tahu dirinya imut. Setelah mendengar pujian dari ketua, Kelu berlari kecil ke arahnya. Ketua juga terlihat sangat tampan, menyelesaikan pujian timbal balik. Kelu akan pergi mengambil lisensi pemburunya di gedung serikat pekerja, dimanapun dia lewat. Tingkat perhatian orang-orang mencapai 100% hanya untuk mengambil camilan. Seluruh gedung pun menjadi terpesona. Namun jika kamu bilang Kelu datang untuk menggemaskan, itu sangat salah. Dia sekarang harus menjalankan rencana kekuatan tersembunyi. Sebagai pemburu S-level teratas, dia perlu berpura menjadi pemula F-level. Karena ketua mengatakan F-level akan menjadi sasaran orang jahat. Jadi, seorang ahli seperti dia harus menyembunyikan kemampuannya. Tidak ada cara lain. Siapa suruh Kelu begitu hebat? Saat itu, seorang pria di koridor membuatnya berhenti. Orang itu mengeluarkan sebuah pisau dari saku, dan juga menunjukkan ekspresi mengancam. Apakah ini musuh? Kelu sudah lama tahu dari berita bahwa Xuan Yue memiliki banyak musuh. Sayangnya, kekuatannya sekarang masih belum cukup. Pria di depannya mungkin bukan tandingannya, tapi meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkannya melukai ketua. Saat Kelu menghubungi ketua, pria itu bahkan menggoreskan pisau di lengan hingga mengeluarkan darah. Ini membuat Kelu kecil terkejut. Dia mengayunkan tangannya dan berlari keluar dengan panik. Akibatnya, orang itu menangkap lehernya, mengangkatnya dengan satu tangan dan mengamatinya dengan seksama. Jangan seperti itu. Saat itu Kelu menyadari bahwa lengan itu ternyata tidak ada luka. Padahal dia jelas melihat darah memercik. Pria itu tersenyum jahat. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat." "Bohong, aku akan menelanmu." "Tolong, Kelu, tidak enak." "Bagaimana?" Pria itu benar menurunkannya. Ini membuat otak kecil Kelu sejenak macet. Apakah dia bukan musuh? Pemburu S-level teratas justru menerima perintah untuk melindungi siswa taman. Beberapa waktu lalu dia masih menangani serangan teroris. Pemburu B-level yang marah, kapan saja bisa menyalakan kendaraan. Dan pemandangan yang mendebarkan ini, Jituan seolah tidak melihatnya. Sebaliknya, dia sangat terkejut dengan pesan dari atasan. "Sepertinya aku harus cepat." Belum selesai berbicara, pisau berputar keluar dari sarungnya. "Biarkan aku lihat apa yang dilakukan Julin lagi." Sekejap, hanya bayangannya yang tersisa di tempat. Cahaya memancar, suara masih mengejar bayangannya. Pertarungan sudah berakhir dalam kilatan pedang. Jeritan dan debu datang terlambat. Melihat pemburu B-level tidak berdaya, barulah orang-orang menyadari semua pembagian level sebenarnya hanya ada es dan semut. Hanya saja kekuatannya yang besar seperti dia, ternyata sangat sopan terhadap orang. Dan sekarang Gituan menusukkan wajah Kelu dengan senang hati. "Bilang tadi, mengapa kau menyelamatkanku?" Siapa sangka Kelu mengeluarkan beberapa botol ramuan dari tas pintnya. "Ini apa?" "Suap aku untuk kakak. Ini adalah ramuan stroberi manis." Mendengar itu, Gituan tidak bisa menahan tawa. "Kau pikir dengan minuman ini kau bisa membeli aku? Biarkan aku lihat." Tingkat tinggi setelah digunakan dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan, dan dapat digunakan secara bertumpuk. Senyum Gituan tiba-tiba menghilang. "Kau bukan seorang pembuat yang membangkitkan orang, kan?" Kelu mengangguk setelah mendengar. Gituan menyimpan sikap santainya tadi. Sepertinya Kak Julin menemukan harta karun. Ketersediaan pembuat yang membangkitkan jauh lebih langka daripada es. Pembangkit level. Di dunia ini hanya ada satu pembangkit es level. 4 perlengkapan es plus yang dia buat telah diakui sebagai harta langka di seluruh dunia. Kabar burung mengatakan, kecuali ada pembuat es level baru muncul,
tidak akan ada perlengkapan S plus yang dihasilkan lagi. Dan bocah kecil dari taman kanak-kanak ini, sepertinya adalah yang kedua. Gituan langsung memahami tindakan Wen Julin. Saat itu Kelu bertanya, apakah kau Gituan kakak? Bagaimana Kak Julin memperkenalkan aku padamu? Kapten bilang kau adalah orang yang sangat hebat, dapat melindungi Kelu dengan baik. Kakak benar bilang begitu. Bagian akhir bilang Gituan adalah orang gila. Kelu tidak mengucapkannya. Bagaimanapun juga dia mengerti etika sosial. Keterampilan sosial kecilnya dengan mudah dikuasai. Tugas saat itu memberitahu Gituan setelah familiar, dapat berfungsi sebagai pengasuh cadangan. Meskipun pengasuh paling rendah adalah S level, tapi Kelu tidak akan membuat keputusan dengan mudah. Lagi pula tidak semua orang bisa setara dengan ketua. Jadi sihir apa yang baru saja digunakan? Tindakan hukuman. Semakin kuat keterampilannya, semakin besar batasan yang diterima. Sepertinya sangat menyakitkan. Kakak tidak bisa tidak menggunakannya. Alasan menggunakannya adalah karena aku ingin menjadi lebih kuat. Segera tentang rencana tersembunyi Kelu dimulai. Naiyan membawa Kelu ke basis pengujian, mengisi informasi palsu di formulir, ditambah dengan Kelu yang menjual imutnya. Staf sama sekali tidak curiga. Segera mereka dipandu ke ruang peralatan. Kelu berusaha menenangkan jantungnya yang Naiyan pada saat itu berkata lembut, jangan khawatir, semua sudah siap. Ketika Kelu berdiri di atas panggung uji, tubuhnya seolah kehilangan gravitasi dan melayang. Hasilnya hampir keluar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Kelu jatuh berat ke tanah. Ternyata seekor monster tingkat B melarikan diri dari penjara. Dan saat semua orang sangat cemas, Kelu dan satu orang lagi menunjukkan senyum kemenangan. Rencana tersembunyi. Pertempuran dimulai. Situasi di lokasi sudah kacau balau. Wen Julin bersembunyi di dinding mengamati segalanya. Jika tidak ada yang tidak terduga, monster itu dikeluarkan oleh Jituan, memanfaatkan kekacauan. Wen Julin pergi ke depan komputer, melihat panel bakat yang mengerikan di layar. Wen Julin tersenyum tipis. Betapa lucunya, sekarang keterampilan gangguan internal telah selesai. Wen Julin pergi dengan anggun, tapi secara tak terduga mendengar dari staf. Berkat ketua Jin ada di sini, dapat menaklukkan monster tingkat B dalam waktu singkat, dan bernama Jin. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba meningkat dalam hati Wen Julin. Kelu yang menunggu di aula sangat cemas. Sebelumnya, Kak Yan membuatnya tenang. Tapi bagaimana jika Kelu terungkap? Apakah akan ada penjahat yang langsung mengincar dirinya? Untungnya saat itu pintu terbuka. Kelu melompat dari kursi, dengan senang hati memeluk kaki orang itu. Kakak Kelu sudah sangat baik menunggu ya. Namun ternyata terasa tidak tepat. Saat melihat ke atas, ada seorang kakak berambut pirang yang asing, namun membuat Kelu ketakutan setengah mati. Apa mungkin penjahat sudah datang begitu cepat? Kelu melingkar di bawah kursi. Om, kamu tidak datang hanya untuk mengawasi Kelu kan? Saat itu dia seperti kucing yang marah. Apapun penjelasan pria itu, Kelu tetap mempertahankan tatapan curiga. Saat itu dia mengeluarkan beberapa permen dari saku. Hanya saja penampilannya yang canggung terlihat oleh Kelu. Entah kenapa terlihat agak tidak berdaya. Kelu hanya bisa dengan senang hati membantunya. Maaf, agak canggung. Sebagai ucapan terima kasih, permen ginseng merah di tanganmu ini untukmu. Melihat senyum lebar di wajahnya, Kelu masih sedikit curiga. Hanya saja kebaikan di dalam hatinya segera menghilangkan keraguan itu. Suara petunjuk tugas berbunyi. Orang itu bisa menjadi pengasuh cadangan. Ini berarti Om di depan juga seorang S level. Nayan dengan panik berlari keluar dan memeluk Kelu. Dengan cepat dia juga menyadari keberadaan pria itu. Saya Jin Xian dari tim investigasi biro. Apakah Nona Nayan datang untuk menguji? Bukan, saya yang membawa anak ini. Jin Xian melihat Kelu. Ternyata ini adalah anak kecil yang lucu ini ya. Hanya saja saat berbicara, tatapannya menjadi aneh. Kecil Kelu hanya sibuk makan permen. Sama sekali tidak menyadari, namun melalui kamera di dinding, Wen Julin melihat semuanya. Sepertinya situasinya menjadi rumit. Apalagi orang ini adalah orang biru, juga tidak bisa langsung membunuhnya. Apa mungkin seorang anak terlalu cemerlang juga bisa menjadi masalah? Agar tidak membuat Jin Xian terus menatap Kelu. Setelah Wen Julin memutuskan untuk melepas sarung tangan. Setelah suara retakan yang nyaring, memberinya respons di sebuah menara yang jauh. 99 tingkat penguasa es terbangun. Pada saat Wen Julin menyentuh dinding, seluruh gedung diselimuti oleh kekuatan aneh. Di antara mereka,
Orve yang diam diaktifkan. Semua peralatan di ruang deteksi gagal berfungsi, dan semua keterampilan orang tidak dapat digunakan. Wen Julin berjalan di antara kerumunan, sampai melihat sosok yang ingin dilihat muncul. Saat itu, Kelu berlari keluar dengan gembira. Ketua yang terhormat, melihat penampilannya yang imut, semua yang dilakukan sebelumnya membuat Wen Julin merasa itu sepadan. Kakak Nayan bilang, Kelu adalah tingkat F loh, itu sudah sangat bagus. Apa yang kamu makan di mulutmu? Itu adalah permen ginseng merah yang diberikan paman tadi. Kelu, lain kali jangan makan makanan yang diberikan orang asing ya. Setelah itu, Wen Julin langsung menghancurkan permen itu. Ketua, tolong pegang tanganku. Kali ini Kelu menyadari ketua tidak memakai sarung tangan. Wen Julin memberikan isyarat tenang. Kelu juga mengerti. Kembali ke rumah bersama ketua. Tiba-tiba merasa dia menjadi aneh. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Wen Julin di depannya terlihat lemah secara kasat mata. Kelu yang ketakutan segera mengeluarkan ponsel dan menelpon 119. Namun, pada saat itu Wen Julin mengambil ponselnya. Hanya saja kata-kata berikutnya belum selesai diucapkan. Seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran dan terjatuh ke tanah. Adegan ini membuat Kelu merasa dunia runtuh. Melihat ketua yang pingsan di tempat tidur, asisten menghiburnya bahwa dia hanya tertidur. Kelu bertanya dengan mata, benarkah dia hanya tertidur? Tentu saja. Apakah kamu ingin mendengar cerita tentang menara? Ternyata beberapa tahun yang lalu, sebuah menara muncul. Di dalamnya tidak hanya muncul monster dan dungeon, tetapi juga lahir beberapa orang yang terbangun. Ketua adalah pahlawan yang menaklukkan menara. Sayangnya, monster terakhir terlalu kuat. Ketua untuk menyegel monster itu dengan tubuhnya, dan tangan kirinya digunakan untuk menekan monster. Sekarang situasinya seperti ini. Hanya saja kekuatan digunakan terlalu banyak. Asalkan istirahat dengan baik, dia bisa pulih. Namun, meskipun asisten berkata demikian, Kelu tetap khawatir akan keselamatan ketua. Dia tidak mau kembali ke kamarnya. Biasanya dalam situasi seperti ini, berapa lama harus tidur? Namun, begitu membahas topik ini, asisten mencari alasan untuk pergi. Ternyata terakhir kali menggunakan kekuatan. Ketua tidur selama sebulan penuh. Melihat penampilan Wen Julin yang lemah, Kelu merasa sangat sedih di sampingnya. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan Kelu? Tugas muncul tepat pada saat ini. Untuk membangunkan pengasuh yang kehabisan kekuatan sihir, kamu perlu menggunakan keterampilan penyembuhan. Hadiah 500 poin pengabdian. Meskipun tidak ada hadiah, saya juga bersedia. Untuk kesehatan ketua, selanjutnya giliran Kelu untuk tampil. Saat dia membuka mata lagi, dia menemukan Kelu masih di sampingnya. Apakah kamu khawatir padaku? Kelu tidak berkata apa-apa. Hanya terus menangis. Jadi apa yang harus dilakukan saat anak kecil sedih? Wen Julin yang serba bisa, ternyata juga bisa mengalami hari tanpa harapan. Maaf, saya seharusnya menjelaskan padamu. Paman Yin Ruijun bilang, semua ini karena saya. Orang itu berani berkata begitu. Jadi ketua, tidur sedikit lagi. Kelu terus merawat Anda. Melihat Wen Julin tidak mau mendengarkan, Kelu panik dan terus mengepalkan tangan. Meskipun sekuat apapun, tidak boleh membuat diri sendiri sakit. Wen Julin terpaksa menghibur Kelu sambil menangani urusan pekerjaan. Namun dia terkejut menemukan waktu hanya berlalu beberapa jam. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Kelu mengangkat tangan kecilnya, menggunakan keterampilan penyembuhan. Kemudian Kelu menceritakan kembali apa yang terjadi selama Wen Julin pingsan. Menceritakan semuanya. Apa itu hukuman keterampilan? Apakah ada yang tidak nyaman? Kelu menggelengkan kepala setelah mendengar. Ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Mengisi kembali banyak kemampuan dalam waktu singkat. Namun bisa baik-baik saja. Jadi di hadapan bakat, siapa sebenarnya yang anak kecil? Bagaimanapun Kelu telah menyelamatkanku. Terima kasih. Dia yang dipeluk di kepala masih belum terbiasa. Apakah Kelu benar-benar membantu? Tentu saja Kelu membantu. Kelu adalah anak yang berguna. Wen Julin kemudian keluar. Asisten juga sangat terkejut. Baru berapa lama ini berlalu. Namun telepon dari biro membuat asisten tidak bisa senang. Karena undang telah direvisi. Kelu yang mendapatkan izin pemburu perlu pergi ke dungeon. Dan pemburu tidak bisa masuk. Dungeon yang levelnya 2 tingkat lebih rendah dari levelnya sendiri. Saya tidak peduli kamu mencabut izin saya. Biarkan saya masuk. Pihak lain tidak memberikan jalan belakang apapun. Kalau tidak,
kamu bisa mencari tim untuk membawanya. Yang disebut tim adalah pemburu tingkat tinggi membawa pemburu tingkat rendah masuk ke peta. Wen Julin tidak berhasil mendapatkan akses ke dungeon. Kalau begitu, kita mulai dari peralatan. Meskipun hanya F level, tapi juga membuat Clue sepenuhnya bersenjata. Mengganti dengan armor A level, dan setelah diajari oleh Kituan, Clue juga belajar keterampilan pertahanan tingkat A, Sakura jatuh, dan sepasang pelindung lutut tingkat A, serta bantalan pelindung kepala tingkat A yang diberikan oleh kakaknya tahun itu. Singkatnya, tidak ada satupun yang merupakan peralatan sampah. Wen Julin berulang kali mengingatkan apa yang harus dilakukan jika menghadapi bahaya. Gunakan formasi teleportasi ini untuk melarikan diri. Tentu saja, selain peralatan yang diberikan oleh kakak, Clue juga memiliki satu set kostum untuk masuk dungeon. Bodoh Clue, apa yang kamu pakai ini? Pakaian pertahanan yang hangat. Di dalamnya dilengkapi dengan pemanas. Dan ini penjepit yang akan menyakitkan jika dipukul. Gituan tidak mengizinkanmu tertawa. Aku ingin berbicara dengannya, tetapi sayangnya ditahan oleh ketua. Mengikuti pemburu tingkat D, Clue dan teman-temannya tiba di dungeon tingkat F. Dan tugas anggota adalah menunggu kapten. Kakak membersihkan peta sambil mengobrol dengan asyiknya. Clue tidak bisa menyelah sedikit pun, sampai anggota mengeluarkan kue. Barulah mulut Clue memiliki tempat untuk berbicara. Apakah kamu mau makan ini? Clue menerima dan dengan sopan membungkuk untuk berterima kasih. Belum selesai berbicara, tiba-tiba boneka membuka mulut, membuatnya terkejut dan menahan kata sangat lucu. Namun jika dia melihat pemandangan di dalam boneka, dia pasti tidak akan pelit dalam memberikan pujian. Tiba-tiba Clue merasakan aura berbahaya dari belakang. Hanya dia yang menyadari di seluruh tim. Ini jelas adalah pintu menuju dungeon, tapi bukankah ini dungeon tingkat F? Kapten tidak ada di sini. Sepertinya hanya Clue tingkat S yang bisa mengatasinya. Pokoknya, tutup sebelum monster muncul di pintu. Memikirkan ini, dia melihat beruang kecil berwarna pink mengendarai sepeda langsung menuju dungeon. Hanya saja Clue tidak menyangka bahwa pada saat menyentuh, seluruh tubuhnya tersedot masuk. Detik berikutnya, dia sudah dipindahkan ke tempat yang asing. Di depannya ada slime yang ukurannya puluhan kali lebih besar darinya. Situasinya sangat kritis. Dia harus segera melarikan diri. Untungnya ada gulungan teleportasi yang diberikan oleh ketua untuk memberi peringatan. Tidak bisa digunakan di ruangan bos. Clue berusaha untuk menenangkan dirinya. Ketua pernah berkata, slime ini tidak akan menyerang manusia secara aktif. Jadi Clue dengan hati-hati menghindari mereka. Hasilnya, saat dia mengangkat kepala, dia menemukan sebuah bola kristal yang jernih di depannya. Inti dari buayan ras Frostblood. Meskipun barang ini sangat indah, tapi Clue tidak terburu untuk mengambilnya. Jika dia mengambilnya, akan membuat slime marah, dan itu akan menjadi masalah. Dia teringat bahwa dia memiliki keterampilan acak. Mungkin bisa digunakan di sini. Selamat, kamu mendapatkan pecahan Mephisto. Mengurangi setengah pertahanan lawan di area ras Frostblood. Meningkatkan kekuatan serangan sebesar 100%. Bukankah ini berarti penjepit Clue akan berguna? Dia pertama-tama menggabungkan pecahan itu dengan penjepitnya. Kemudian menggunakannya untuk menjepit bola darah. Dengan cara ini, bola salju juga akan memiliki atribut yang sama. Clue benar-benar seorang jenius. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Mari kita lihat efeknya. Slime yang terkena serangan langsung berubah menjadi genangan lendir. Tidak menyangka Clue bisa sehebat ini. Tahap selanjutnya, hanya melempar ke berbagai slime. Dengan cepat seluruh aula dibersihkan. Dungeon tingkat tinggi tidak lebih dari ini. Rasanya Clue sudah bisa saat dia mengendarai sepeda keluar. Ruang di belakangnya robek. Dari situ muncul sebuah tangan besar yang terbalut energi gelap. Tangan itu hampir menyentuh Clue. Namun saat dia menoleh, tangan itu menghilang. Kapten keluar dan sangat bingung. Padahal dia tidak masuk ke ruangan bos. Tapi menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan misi. Tapi bagaimanapun juga, itu dianggap menyelesaikan ujian pemburu. Hanya saja hujan deras di luar membuat Clue tertegun. Anggota tim sebelumnya sudah dijemput oleh keluarga mereka. Hanya Clue yang sendirian. Setiap kali melihat pemandangan seperti ini, Clue merasa sangat iri. Saat di taman kanak, orang tua teman-teman akan datang menjemput mereka. Sekarang dia bergabung dengan serikat pemburu. Clue sepertinya masih tidak ada yang peduli. Seolah dia dilupakan dunia di sudut. Tapi meskipun begitu dia bisa pulang dengan kuat sendirian. Untungnya pakaian beruang kecil itu tahan air. Hasilnya roda mobil mengenai sepasang sepatu. Clue mengangkat kepalanya dan melihat.
Ada seorang pria berpakaian hitam yang mengenakan masker. Anak kecil mau pergi kemana sendirian? Sekarang masih hujan, kan? Awalnya berpikir untuk menakut-nakuti, tapi suara Clue yang akan datang langsung mengkhianatinya. Clue melompat ke pelukan Wen Julin. Terima kasih, Ketua, kamu bisa datang. Kemudian, Clue menceritakan apa yang terjadi di dalam dungeon. Tentu saja dia tidak menyebutkan masuk ke ruangan bos. Cuaca hari ini benar-benar bagus, tapi sekarang bukan hujan badai, kan? Itu karena saat hujan keluargaku datang menjemputku. Jika suasana hati menjadi lebih baik, cuaca juga pasti menjadi cuaca yang baik. Lagi pula pakaian Clue di dalamnya hangat. Kata ini membuat Wen Julin tertegun lama. Memang semua yang baik dan buruk tergantung pada perasaan hati. Jadi Clue tidak salah. Cuacanya benar-benar bagus. Beberapa hari ke depan, setiap kali seseorang memanggil Wen Julin, akan ditambahkan bahwa putrimu telah terbangun. Kenapa rasanya seluruh dunia tahu tentang hal ini, sampai dia melihat. Aduh, lisensi pemburu Clue tidak sengaja jatuh ke tanah. Apa yang harus dilakukan? Hebat, sepertinya Clue juga telah terbangun. Sekali Wen Julin langsung mengerti mengapa Clue yang mendapatkan lisensi tidak bisa melepaskannya. Kemanapun dia pergi, dia akan membanggakannya. Ketua, sekarang saya sudah menjadi pemburu yang sah. Jadi kapan kita pergi ke dungeon berikutnya? Besok atau lusa? Kapan selanjutnya? Wen Julin menunjukkan dahi saat dia setinggi saya. Tapi sekarang Clue berdiri di atas meja, belum mencapai dada ketua. Memikirkan ini, Clue menjadi sangat sedih. Bukankah anggota serikat harus meningkatkan kinerja? Apakah akan memberikan penghormatan kepada serikat? Kamu lagi-lagi nonton acara TV apa? Clue yang memeluk TV dengan kedua tangan tidak akan mengajarkan itu. Anak-anak seperti Clue tidak perlu meningkatkan kinerja. Setelah itu, Wen Julin mengambil tangannya. Ini adalah jam tangan pintar. Ini akan memudahkan komunikasi antara kamu dan saya. Jam ini sangat familiar bagi Clue. Sepertinya pernah dilihat di TV. Itu dari kartun yang jam tangan ajaib yang bisa berubah bentuk, kan? Wen Julin tersenyum nakal. Coba saja. Clue yang percaya langsung melompat dari meja. Aku akan menggunakan jam tangan ajaib. Kemudian dengan sangat meriah, dia mulai bertransformasi. Gerakannya sama persis dengan yang ada di kartun. Akhirnya dia mengangkat tinju dan berteriak hati-hati. Hanya 2 kata saja. Sudah merusak sistem pengelolaan ekspresi ketua. Clue, kamu datang ke sini. Mendengar itu, dia mengulurkan kepalanya. Ulangi lagi apa yang kamu katakan tadi kepada ketua. Clue dengan senang hati mengulanginya. Hanya saja dia juga segera menyadari, sudah mengucapkan slogan ini begitu banyak kali. Kenapa belum berubah hati, sampai melihat ketua tertawa hingga bergetar. Clue baru tahu dia telah diperdaya. Ketua, kamu penipu besar. Ini sama sekali bukan jam tangan ajaib. Jadi, apakah kamu marah? Apa yang harus dilakukan agar kamu memaafkanku? Selain ini di dungeon, tidak disangka sudah ditolak dalam 1 detik. Tapi jika Clue tidak berguna, akan dikirim kembali ke panti asuhan. Pernyataan ini membuat Wen Julin menjadi serius. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Menghadapi pertanyaan ketua yang terus-menerus, Clue tidak mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah anak yang tidak diinginkan oleh keluarganya sebelumnya. Kalau tidak, Clue pasti akan ditinggalkan lagi. Memikirkan ini, dia menghela napas. Ketua, kamu tidak akan mengerti. Kenyataan hidup adalah seringkali tidak sesuai harapan. Ketika kamu mencapai usiaku, mungkin kamu akan mengerti. Untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang, Clue diam-diam masuk dungeon tanpa sepengetahuan ketua. Dalam pemahaman Clue, jika dirinya tidak memiliki nilai guna, dia akan dibuang. Kebetulan tugas ini mengindikasikan efek pertumbuhan meningkat setengah dalam 3 hari. Rekan tim juga menikmati bonus. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk dungeon. Tiba-tiba rasa sakit di leher membangunkan Clue. Namun dia hanya mengira itu gigitan nyamuk, tidak terlalu memperhatikan. Dan yang memilih untuk berpasangan adalah Gituan. Apakah pemburu es kelas Gituan bersedia melakukan transaksi denganku? Hasilnya Gituan melepas topinya, membuat suasana misterius langsung hilang. Berjanji akan memberimu imbalan yang sulit ditolak. Jadi, apakah kamu mau bertransaksi denganku? Kak Gituan, aku benci kamu. Melihat Clue hampir menjatuhkan mutiara kecil, Gituan segera meminta maaf padanya.
Clue memberitahunya bahwa selama dia membawanya ke dungeon, efek pertumbuhan dalam 3 hari akan meningkat setengah. Bagi Gituan, setara dengan mengurangi satu dungeon tingkat tinggi. Hanya saja jika ketua mengetahuinya, dia mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Bawa saja diam-diam, jangan sampai tertangkap. Seharusnya tidak ada yang takut dimarahi orang dewasa sebagai pengecut, kan? Seharusnya aku yang mengatakan ini. Keduanya sepakat menyelesaikan pembentukan tim. Melalui portal tiba di dungeon tingkat B, dan alasan Clue memilih salju adalah karena di sini bisa membuat bola salju tak terbatas. Monster yang terkena akan kehilangan setengah pertahanan, ditambah dengan serangan mematikan Gituan. Semua monster tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika Gituan diserang monster, dengan kelincahan tubuhnya dia bisa dengan mudah membalas. Sepenuhnya menggambarkan kekuatan sebagai pemburu S-kelas. Sosok tampan ini membuat Clue terpesona. Dengan tangan kecilnya dia bersumpah untuk menjadi orang seperti itu. Namun sekarang dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Mendekati monster dan mengeluarkan kaca pembesar. Dengan alat ini untuk mengamati, dapat menunjukkan bahan yang bisa dikumpulkan. Dengan cara ini, tidak akan melewatkan hal berharga apapun. Saat itu, Clue menemukan sekelompok pemburu berkumpul di depan pintu bos. Agar tidak menimbulkan keributan yang tidak perlu, Gituan sengaja menggunakan keterampilan menyamar. Kemudian mengundang salah satu pemburu wanita untuk bergabung, menghadapi bos akhir yang paling kuat. Tugas rekan tim adalah membantu menjaga Clue. Orang lain yang melihatnya langsung ketakutan dan melarikan diri. Saat ini, dia juga tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Atau bisa dibilang ketika Belati muncul, identitasnya sudah tidak bisa disembunyikan. Di bawah sosoknya yang bergerak cepat, serangan bos seolah diperlambat 10 kali lipat. Ketika Gituan mengeluarkan senjata S-kelas, pertarungan juga berakhir dalam beberapa kedipan mata. Sister, bisakah kau menurunkanku? Ternyata kau bukan boneka ya. Clue yang berdiri di tanah menggaruk lehernya. Rasa sakit yang menyengat ini belum juga sembuh. Saat itu, ruang di depannya tiba-tiba pecah seperti kaca. Sepasang tangan berlumuran darah merobek celah. 3 monster bermata muncul dari dalam. Tanpa perlu melihat, sudah tahu dia jauh di atas B-kelas. Tapi entah kenapa, Clue sama sekali tidak takut padanya, bahkan berani mengambil kaca pembesar. Sistem pemindaian muncul untuk memberikan penjelasan, karena penjepit memiliki fungsi untuk menghalau ketakutan. Dan melihat monster beruang merah muda yang memegang penjepit ini, juga sedikit bingung mengapa aura penguasa berasal dari anak kecil ini. Monster ini bicara dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Setelah itu, Clue melempar bola salju yang dia buat. Hasilnya karena level lawan terlalu tinggi, kemampuan mengurangi pertahanan sama sekali tidak berpengaruh. Gituan tiba-tiba memeluk Clue. Dengan cepat menjauh, ketenangan di matanya berubah menjadi kegembiraan. Clue bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Dia terlihat melompat ke atas gedung dengan menginjak dinding. Berdirilah di sini dan jangan bergerak. Setelah mengucapkan kalimat ini, Gituan melompat dari atap. Inilah monster yang selama ini dia cari. Juga alasan dia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Gituan mengumpulkan semua buff. Hanya angin yang dia hasilkan sudah bisa membuat Clue. Sayangnya, saat menghadapi monster, dia sama sekali tidak diuntungkan. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan. Bagaimana? Apakah kamu senang bisa melarikan diri dari ayahmu? Kata ini membuat Gituan yang sudah kehilangan akal menjadi benar-benar gila. Dia menerjang monster tanpa memikirkan apapun. Gerakannya yang penuh celah membuat monster itu tersenyum sinis. Namun, di detik berikutnya, Belati menusuk. Kekosongan muncul di belakangnya. Ternyata semua dorongan sebelumnya hanyalah ilusi. Tujuannya adalah untuk membuat monster lengah. Namun hukum tidak terluka selalu berlaku. Anak manusia, senang bertemu denganmu lagi. Hanya saja kamu masih begitu lemah dan tidak berdaya. Sementara Gituan saat ini sudah kehabisan tenaga. Saat dia bersiap untuk bertarung habis-habisan, belakang kepalanya menerima pukulan berat. Seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Kalian ini mengapa selalu membuat orang khawatir? Tapi tidak heran jika Wen Julin marah. Jika dia tidak datang tepat waktu, mungkin semua orang yang ada di sini hari ini akan mati. Setelah Wen Julin muncul, monster tingkat es Mary Qian melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Gituan yang menyaksikan semua ini hanya melihat keputusasaan yang menyebar. Hati yang tidak rela dipadukan dengan kekuatan yang terbatas, membuatnya merasakan untuk pertama kalinya betapa kecilnya pemburu tingkat es. Tapi ini juga mencerminkan kekuatan ketua.
Bahkan monster tingkat es pun tidak berani menantangnya. Kelu yang melakukan kesalahan sebaiknya segera melarikan diri. Hasilnya, kepalanya menabrak sepatu kulit. Selanjutnya, yang akan dihadapi Kelu adalah penghakiman dari Wen Julin. Ternyata itu ketua. Apa yang kamu lakukan di sini? Berdengar kamu akan pulang bersama sutradara. Apakah ini rumah? Mendengar itu, Kelu menatap ketua dengan mata apakah Kelu akan dimarahi? Kamu tidak bisa bertindak sembarangan tanpa berkata apa-apa. Kelu mengangguk dengan penuh rasa bersalah. Dia juga tahu bahwa dia telah melampaui batas kali ini. Lain kali pasti akan lebih bijaksana. Wen Julin melihat dia menyadari kesalahan dan tidak berkata lebih banyak. Apakah kamu terluka? Kelu baik-baik saja. Setelah itu dia mengulurkan tangan kecilnya ke arah ketua. Jadi, apakah Kelu yang telah berbuat salah masih bisa minta pelukan? Wen Julin tidak bisa berbuat banyak padanya. Jika ada yang bisa disalahkan, hanya bisa menyalahkan si kecil yang terlalu imut. Saat itu, Kelu bertanya tentang kondisi Gituan. Ketua sejenak tidak tahu harus menjawab apa, dibandingkan dengan luka luar yang dialaminya sekarang. Luka batin Gituan jauh lebih sulit. Setelah pulang, Kelu memutuskan untuk menyelidiki. Mengapa kakak Gituan langsung marah saat melihat monster itu? Dia membolak-balik berita tahun sebelumnya. Secara tidak sengaja melihat sebuah koran lama di dalam buku. Dengan cepat Kelu mengetahui dari situ, ternyata Marikian adalah musuh yang membunuh ayah Gituan. Hanya saja Marikian memiliki pertahanan yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa menghadapinya. Saat Kelu bingung bagaimana cara menghadapinya, petunjuk tugas bisa menggunakan poin pengorbanan untuk memperkuat penjepit. Kelu sangat bersemangat. Dengan begitu, mungkin di lain waktu bisa membantu kakak Gituan. Tolonglah penjepit, kamu harus berusaha ya. Penguatan selesai, status saat ini bisa digunakan. Apa ini? Kualitas yang terdengar sangat lemah ya. Namun atribut keterampilan baru yang diberikan cukup baik. Ada kemungkinan rendah untuk mengabaikan serangan musuh. Sedikit meningkat. Kelu jadi sangat bangga. Bahkan sudah membayangkan Marikian dalam keadaan panik. Nanti jika tidak patuh, akan dipukul dengan penjepit. Agar dia melihat betapa hebatnya Kelu. Ada dering jam di meja berbunyi. Kelu turun dari sofa untuk menjawab telepon. Suara Wen Julin terdengar di seberang. Dengan kesempatan ini, Kelu bertanya tentang kakak Gituan. Di ujung telepon, situasinya tidak terlalu optimis. Dia sekarang sangat ingin menjadi seperti ketua. Apa maksudnya dengan kata-kata itu? Kelu tidak terlalu mengerti. Itu juga wajar. Bagaimanapun, tidak semua orang pernah melihat kekuatan Wen Julin. Biasanya menghadapi monster tingkat es. Setidaknya membutuhkan 1 pemburu tingkat es dan 10 pemburu tingkat A. Tuan seperti ini sama saja dengan mengundang kematian. Tapi tim pertempuran Jin Jongyuan tahu, ikatan di dalam hati Gituan tidak bisa dipecahkan hanya dengan beberapa kata. Tiba dia mendengar suara Marikian di telinganya, bergema di dalam pikirannya, seperti mimpi buruk yang tak bisa dihilangkan. Memikirkan ini, Gituan tersenyum sinis. Alasan Marikian tidak berani muncul dengan cara ini. Keduanya tidak lain adalah takut akan keberadaan Wen Julin. Apakah aku sudah lemah sampai seperti ini? Marikian, buka salinanmu. Belum selesai berbicara. Ruang di belakang Gituan pecah. Jin Jongyuan ingin menghentikannya, tapi semuanya sudah terlambat. Selamat datang, anak manusia. Gituan yang penuh darah, akhirnya menghadapi iblis dalam hatinya. Karena kemunculan Marikian, hidupnya mengalami perubahan yang drastis. Sebelum ayahnya sekarat, dia bahkan ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Ayahnya berteriak untuk melarikan diri. Dia, si pengecut ini, benar-benar mendengarkannya. Hanya karena monster itu menakutkan. Dia, anaknya yang kuat dan sehat yang bermain bisbol, tidak memiliki keberanian untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia yang tidak pernah menang melawan ayahnya dalam bisbol, justru berhasil mencuri base dengan cara ini. Meskipun akhir yang terakhir tidak bisa diubah, tapi setidaknya kali ini tidak perlu melarikan diri seperti orang bodoh. Setelah mengetahui pengalaman masa lalu Gituan, Kelu selalu merasa sedih saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu untuk kakak Gituan. Sistem memperingatkan saat itu, pengasuh sekunder sekarang menghadapi bahaya, seperti yang diingatkan sistem. Pertarungan yang tidak seimbang ini segera berakhir. Kecepatan yang dibanggakan Gituan, di hadapan pertahanan absolut seperti semut menggoyang pohon. Meskipun dia sudah menduga akhir seperti ini, tapi setidaknya itu menandai akhir bagi dirinya yang pernah pengecut. Hanya saja Gituan ingin menyerah dengan mudah. Belum bertanya pada Kelu apakah dia setuju. Melalui portal, Kelu tiba di sampingnya.
Pada saat kedua orang itu berpelukan, Kelu mengeluarkan ramuan dan menyemprotkan ke luka Gituan. Dan Gituan juga tidak tinggal diam. Sekejap dia menggunakan keterampilan napas singa. Saat asap meledak, bentuk tubuh kedua orang itu juga menghilang. Namun ini hanya taktik untuk menunda kedatangan Kelu. Tidak berbeda dengan menambah satu orang lagi yang akan mati. Gituan sambil menyalahkan kebodohan Kelu. Sambil memeriksa apakah dia terluka. Namun Kelu membalas dengan tidak terima. Justru dia yang bodoh dan ceroboh. Mengapa harus datang sendirian? Bukankah Kelu dan kakaknya adalah rekan satu tim? Gituan meskipun agak terkejut. Tapi ini bukan seperti bermain di dungeon level B. Kakak Gituan tidak ingin tumbuh besar seperti ketua. Ketua tidak akan melakukan tindakan impulsif seperti ini. Pandangan ini tidak disetujui oleh Gituan. Bahkan jika mati, dia akan menghadapinya dengan terhormat. Melihat Gituan yang putus asa, Kelu memberitahunya bahwa dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, Kelu dan kakaknya adalah satu tim. Setiap saat ke depan adalah rekan satu tim. Jadi kakak Gituan, apakah kamu akan meninggalkan Kelu lagi? Setelah semua yang dikatakan ini, bagaimana Gituan bisa menolak niat baik Kelu? Dia menepuk wajahnya berusaha untuk tetap sadar. Sekarang Kelu juga ada di sini. Dia memiliki motivasi untuk bertahan hidup. Tapi masalahnya adalah pertahanan Marigituan adalah penghalang yang tidak bisa dia lewati. Kelu akan membantu kakaknya. Setelah itu dia mengeluarkan barang dari tasnya. Ini adalah barang yang tidak ada gunanya. Sampai Kelu mengeluarkan penjepitnya. Dengan probabilitas rendah untuk mengabaikan efek pertahanan lawan. Sifat seperti ini membuat Gituan sangat terkejut. Bagaimana? Aku bilang Kelu bisa membantu, kan? Meskipun hebat, tetapi probabilitas senjata ini terlalu rendah. Hanya ada 8% peluang untuk memicu. Berapa banyak? Yaitu 100 kotak. Hanya ada 8. Berisi permen. Mendengar itu, Gituan sepertinya memikirkan sesuatu. Tapi suara keras tiba-tiba memecah pikirannya. Karena tidak dapat menemukan Gituan dan yang lainnya. Mari Gituan mulai melakukan pengeboman sembarangan. Untuk melindungi keselamatan Kelu. Gituan terpaksa muncul. Si tikus kecil akhirnya tidak lagi melarikan diri. Apakah kamu akan memberikan hadiah untuk ayahmu? Mendengar itu, Gituan tampak tenang. Dengan ketenangan yang tidak biasa. Tidak ada lagi kemarahan saat bertemu musuh, karena dia harus menang dalam pertarungan ini. Target kali ini adalah basis. Namun dalam permainan antara keduanya, Gituan selalu kesulitan untuk membalikan keadaan yang tidak menguntungkan. Dia sekarang membutuhkan sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk menerobos pertahanan Marigituan. Tapi dia juga tahu ini adalah omong kosong. Tiba sebuah bola salju meledak di dahi Marigituan. Meskipun bola salju dengan kemampuan menembus pertahanan tidak berfungsi, tapi Marigituan tetap memperhatikan keberadaan Kelu. Apakah kamu hanya punya kemampuan segini? Bola salju yang tidak menyakitkan membuat Marigituan menurunkan kewaspadaannya. Setelah itu, dia mengabaikan Kelu, mengangkat pedang panjang dan melompat. Namun Kelu mengerahkan semua tenaga. Bola salju bertebaran dia lemparkan dari atap satu persatu. Jika satu bola salju bisa ditahan, bagaimana jika Kelu melempar 100 bola salju? Ketakutan akhirnya menyebar ke dalam mata Marigituan. Berani meremehkan Kelu. Akan aku tunjukkan betapa hebatnya kamu. Karena tindakan ceroboh Du ini, Kelu kembali mendapat kritik dari ketua. Meskipun sekarang merasa sangat tidak adil, tapi dalam pertarungan melawan Marigituan, itu adalah pengalaman yang sangat mendebarkan. Strategi laut bola salju Kelu berhasil membuat Marigituan merasakan bahaya. Jika terkena beberapa kali lagi, takutnya pertahanannya yang dia banggakan akan hilang. Tapi dia tidak bisa membagi perhatian untuk mengurus Kelu. Dia hanya bisa melihat Kelu melempar bola salju satu persatu. Akhirnya apa yang dia khawatirkan terjadi juga. Pertahanannya tidak lagi sulit untuk digoyahkan. Bahkan karena ketidakmampuannya, dia membuat penguasa marah. Mengambil kekuatannya juga. Marigituan yang kehilangan pertahanan yang kokoh. Lalu siapa yang bisa menjadi lawan S-level Hunter Gituan? Belati dengan mudahnya menembus dadanya. Bagaimana rasanya menghadapi kematian? Di tengah jeritan dan teriakan, tubuh Marigituan ditelan oleh ledakan. Akhirnya hanya menyisakan lantai yang hangus. Hanya saja di mata Gituan tidak ada kepuasan membunuh musuh. Hanya ada penerimaan terhadap masa lalunya. Dengan cepat dia karena kehabisan tenaga. Seluruh tubuhnya Kelu justru lebih langsung menghabiskan sihirnya. Lalu tertidur dengan nyenyak. Sepertinya Kelu sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Syukurlah, akhirnya tidak mengecewakan kepercayaan ini.
Di saat dia tampak bingung, akhirnya melihat sosok yang memberinya rasa aman. Kali ini dihukum sepertinya tidak terhindarkan. Lalu Gituan jatuh ke tanah tanpa persiapan, tidur dengan tenang. Hidupnya yang penuh penyesalan dan rasa bersalah. Akhirnya dia mengakhiri dengan pukulan home run yang sempurna. Tentu saja tidak peduli seberapa hebat kamu, seberapa tinggi peringkatmu. Kembali harus mengakui kesalahan di depan pria ini. Bahkan jika Raja Langit datang, harus meminta maaf karena tidak pernah belajar dari kesalahan. Ketua memutuskan untuk menugaskan Gituan ke Departemen Promosi. Kak Julin tidak mau melihat Wen Julin yang tidak menunjukkan ekspresi. Gituan menggunakan teknik menggemaskan. Ketua, apakah ini terlalu berlebihan? Mencuri semua rahasia clue. Jika kamu sedikit lebih imut, mungkin akan mempertimbangkan kembali. Kak, meskipun kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan pergi. Ketua clue juga sama. Belum selesai bicara sudah ditutup mulutnya oleh Gituan. Ternyata kamu ini telah mengajarkan anakku dengan buruk. Hukuman clue meski terlambat. Tapi kamu dilarang menonton TV selama seminggu. Mendengar itu Clue dengan putus asa memegang wajahnya dan menggelengkan kepala. Sebuah gerakan kecil, lebih unggul dari Gituan yang canggung setengah hari. Tapi jurus andalan Gituan tidak hanya itu, hanya terdengar suara plap. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Tidak menyangka untuk menghindari Departemen Promosi, ternyata harus memainkan drama pengorbanan. Namun setelah diperiksa oleh ketua, ini hanya efek samping dari kelebihan tenaga. Dibandingkan dengan G2EN, Wen Julin lebih khawatir terhadap Clue di pelukannya, karena dia sebelumnya telah menelpon taman kanak-kanak. Dari situ dia mengetahui pengalaman masa lalu Clue yang ditelantarkan. Dulu ada sepasang suami istri yang menjemputnya dari taman, namun hanya dalam 3 bulan mereka mengembalikannya. Sejak saat itu Clue menjadi sangat patuh. Mungkin dia menganggap alasan ditelantarkan adalah kesalahannya. Tanpa disadari, pada dasarnya, adalah pasangan itu yang hamil dan memiliki anak baru, dan Clue menjadi korban pengorbanan mereka. Meskipun ada alasan di baliknya, tetapi ini tetap sulit meredakan kemarahan Wen Julin. Begitu memikirkan penampilan Clue yang merasa bersalah, Wen Julin sangat merasa sakit hati atas pengalaman masa lalunya. Padahal Clue tidak melakukan kesalahan apapun. Namun harus membayar untuk tindakan orang lain. Ini juga membuat Wen Julin semakin melindungi Clue. Bahkan G2EN yang datang menjenguk pun harus memeluknya. Melihat Clue yang datang menjenguknya, Tuen segera menyambutnya dengan cepat. Apakah kamu merindukan kakak? Clue melambaikan tangan kecilnya, berkata sedikit, jika kamu bilang begitu, kakak bisa jadi sedih. Ekspresi bahagianya ini tidak terlihat seperti hanya sedikit. Kemudian Clue memalingkan kepala, sangat penasaran dengan isi di tablet. Wen Julin menjelaskan padanya, pemburu selain latihan kekuatan, juga perlu belajar pengetahuan sihir tambahan. Clue yang belum mengenali semua huruf, menanyakan kepada G2EN tentang apa yang dibicarakan di dalamnya. Namun dia tidak menjawab malah menggenggam tangan kecil Clue. Kemudian berpose lucu di depan layar. Bagaimana? Apakah dia sangat lucu? Teman-teman di video pun menyatakan setuju. Menanyakan berbagai hal kepada Clue kecil, hingga guru berbicara sampai kering kerongkongan. Namun mereka tidak mendengarkan satu kata pun, agar tidak mengganggu pelajaran. Wen Julin hanya bisa membawa Clue pergi. Ini membuat Clue salah paham bahwa dia telah mengganggu kelas, sehingga membuat Wen Julin marah. Namun setelah melihat ekspresi yang tidak berbahaya dari ketua, Clue baru bisa merasa lega dan menghela napas. Tiba G2EN turun dari tempat tidur dan menarik ketua. Ternyata dalam pertempuran sebelumnya, senjatanya telah dirampas oleh Marikian. Dia berharap ketua bisa membantunya mengambil kembali. Masalahnya adalah pedang itu saat ini bergerak secara ilegal di biro. Belum menghitung kesalahanmu. Sudah berani meminta bantuanku. Namun Wen Julin sedikit penasaran, apakah ada yang aneh dari Marikian saat itu? Kalau dibilang aneh, sepertinya dia dari awal hingga akhir tidak terlalu normal. Saat kedua orang itu berbicara, tiba-tiba mereka berdua melihat ke satu tempat. Ketika Clue masih belum mengerti, Jin Xiwan masuk dengan mendorong pintu dari luar. Clue cukup menyukai kakak yang memberinya permen ini. Bahkan dia sangat ramah memberi tepuk tangan. Tapi ketua dan G2EN tidak semudah itu diajak bicara. Jadi apa tujuanmu datang ke sini? Menghadapi sikap permusuhan mereka, Jin Xiwan tidak merasa aneh. Saya datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada G2EN. Saat menyebutkan ini, dia menjadi serius. Bolehkah saya bertanya,
apakah kamu tahu tentang gnosis? Nama asing ini, Kelu belum pernah mendengarnya, tapi di mata ketua, dia menangkap sedikit ketegangan yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang terlihat sopan ini, bahkan terlihat sedikit canggung, ketua Jin. Siapa yang bisa menyangka dia adalah pemburu peringkat kedua? Pengalaman peringkat selain mengalahkan monster dan menyelesaikan dungeon, juga bisa diperoleh melalui keterampilan. Namun pengalaman yang didapat dengan cara ini sangat sedikit. Dan selain kedua cara ini, juga bisa mendapatkan poin peringkat dengan membunuh orang. Jin Xiwan yang awalnya tidak dikenal, namun bisa langsung menduduki peringkat kedua dengan menyelesaikan dungeon. Siapapun yang normal tidak akan percaya. Dia datang kali ini untuk menanyakan tentang gnosis, karena Marikian sepertinya terinfeksi olehnya. Tapi untuk menyembunyikan latar belakang Kelu tentang rincian pertempuran, Jituen memilih untuk berpura bodoh. Ini membuat Jin Xiwan sangat kesulitan, tapi Wen Julin tidak akan memanjakannya. Tentang Marikian, saya sudah menjelaskan semuanya. Mengapa harus datang ke ruang perawatan untuk mengulang pertanyaan yang sama? Maaf jika membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya merasa tidak nyaman melihat sikap Wen Julin yang begitu tegas. Jin Xiwan segera menunduk dan meminta maaf. Namun Kelu tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Bahkan bertanya tentang gnosis. Bagi Jin yang pernah melihat kengerian gnosis, sepertinya tidak ada kata lain selain kata putus asa. Di hadapnya, peringkat es seperti semut yang bisa dengan mudah diinjak. Ketakutan akan menghabiskan niat pemburu untuk melindungi orang lain. Akhirnya hanya tersisa naluri bertahan hidup. Tentu saja, menghadapi Kelu yang polos ini, Jin Xion hanya memberitahunya, gnosis adalah orang yang sangat jahat. Melihat Kelu yang patuh mengangguk, Jin Xion tertawa bodoh. Dalam hati sudah ingin mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Namun kedua orang ini sepertinya tidak akan setuju. Melihat situasi itu, dia hanya bisa dengan kecewa menarik kembali pikirannya. Wen Julin menoleh melihat Jitu En. Dia sekarang sakit parah, perlu istirahat. Jin Siwan juga mengerti maksudnya. Perintah untuk mengusir yang begitu jelas. Dia juga tidak baik untuk berlama-lama. Dan sistemnya menunjukkan, Wen Julin sedang mempertimbangkan bagaimana mengubur tubuhmu. Membaca informasi orang lain juga merupakan salah satu keterampilan Jin Xiwan. Setelah melambaikan tangan untuk Kelu, Jin Xiwan yang keluar dari pintu memanggil seekor ular raksasa. Keterampilan 3S bisikan Barret. Ini adalah taruhan cepatnya untuk naik ke peringkat kedua. Melihat ular raksasa itu, dia merenungkan perbedaan antara dirinya dan Wen Julin. Hanya dengan Wen Julin sendirian, dia bisa memblokir kekuatan sihir di aula deteksi. Ini sudah menjadi ketinggian yang sulit dia capai. Sekarang dia sangat penasaran dengan level sebenarnya Kelu. Namun dia menduga paling banyak adalah B. Karena semakin awal terbangun, semakin tinggi tingkatnya, semakin rendah. Sebagian besar tidak akan melebihi tingkat D. Namun Jin Xilan baru saja menemukan bahwa Kelu dan gnosis memiliki hubungan. Ini juga yang menjadi kekhawatirannya. Anak-anak yang semakin berbakat semakin mudah menjadi objek eksperimennya. Tidak menyangka Kelu kecil kita ternyata dibully. Alasannya adalah Kelu tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak. Ini membuat Wen Julin sangat bingung. Apakah dia tidak bahagia di sana? Orang-orang di taman kanak-kanak sepertinya tidak terlalu suka Kelu. Setelah mendengar itu, Wen Julin mulai memperhatikannya. Setiap kali bermain game, mereka tidak membiarkan Kelu berperan sebagai putri. Lalu kamu berperan sebagai apa? Seorang pelayan yang selalu disuruh-suruh. Ini membuat Wen Julin tidak tahu bagaimana menghibur. Tidak apa-apa, kamu juga bisa menjadi seorang putri. Tapi kata Wen Julin sulit untuk diyakini Kelu. Selain itu, dia juga mengetahui, Kelu pernah membuat figur yang dihancurkan oleh temannya, Harry. Meskipun Kelu sangat kecewa, tapi guru akhirnya hanya meminta mereka berjabatan tangan. Kamu tidak bisa bermain dengan teman lainnya, karena Harry sangat cantik. Semua orang ingin bermain dengannya. Kelu yang tidak memiliki ayah ibu dan pakaian cantik, mereka tidak menyukainya. Mengenai pengalaman Kelu, Wen Julin merasa sangat sedih. Di rumah ada banyak gaun, Kelu pasti akan terlihat sangat cantik jika memakainya. Itu memang sangat bagus, tapi pengucilan Kelu oleh teman-temannya tidak bisa dihapus begitu saja. Setelah mengungkapkan perasaannya kepada ketua, Kelu juga sedikit khawatir. Sepertinya pekerjaan ketua belakangan ini sangat berat. Sebagai seorang pemburu yang layak, tidak seharusnya membuat ketua memiliki lebih banyak masalah. Memikirkan ini, Kelu melompat dari pelukan Wen Julin. Ketua pamit, Kelu akan pergi berpasangan dengan bantal dan selimut. Tapi semakin Kelu mengerti, semakin Wen Julin merasa sakit hati. Esokan paginya, Kelu terbangun dengan bingung.
tapi menemukan ketua yang biasanya suka tidur siang tidak ada. Mencari di seluruh kamar tidur dan ruang tamu tidak menemukan apa-apa. Apa karena mengganggunya kemarin? Merasa jengkel lalu meninggalkan Kelu. Ketua, di mana kamu? Di sini Kelu. Saat merasa sedih dan kecewa, Kelu menemukan Wen Julin tertidur di meja kerja. Sepertinya hanya ketakutan yang sia-sia. Kelu mengambil selembar dokumen yang terjatuh di lantai. Isi di dalamnya. Semua adalah langkah-langkah setelah anak-anak mengalami bullying dan strategi bagaimana mengasuh anak. Ternyata ketua tidak tidur semalaman. Ternyata semua itu untuk dirinya sendiri. Kebetulan Wen Julin membuka matanya saat itu. Mengira itu suara yang dihasilkannya. Membuat ketua terbangun. Kelu berjalan ke sampingnya, meniru cara orang dewasa menidurkan anak. Ketua, tidurlah yang baik ya. Aku sudah bangun. Setelah itu, Wen Julin mengangkat Kelu. Hari ini, aku akan membawamu ke taman kanak-kanak sendiri. Dikirim ke sekolah oleh orang dewasa. Atau Kelu yang selalu tinggal di sekolah. Belum pernah merasakannya. Untuk membuat Kelu diperhatikan di taman, Wen Julin juga berusaha keras. Menampilkan pesona dan aura dirinya dengan sepenuh hati. Setelah sekolah, aku akan menjemputmu. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Menjemputmu lebih penting daripada pekerjaan. Setelah mendengar itu, Kelu mengangguk patuh. Wen Julin kemudian membungkuk di dekat telinganya. Di mataku, Kelu adalah putri tercantik sepanjang masa. Jika kamu tidak senang, kamu bisa marah atau bisa melawan. Tapi Kelu tidak ingin merepotkan ketua. Wen Julin mengelus kepala Kelu. Tenang saja, aku bisa mengatasi semua masalah. Setelah mendengar kata-kata ketua ini, Kelu tidak lagi merasa khawatir. Dia membuka tangan kecilnya dan merangkak ke pelukan Wen Julin. Ketua yang terhormat. Aku mencintaimu. Kata-kata ini seperti sinar yang langsung mengenai hati Wen Julin. Bagi Kelu, bukankah dia juga begitu? Mengetahui Kelu belum pernah pergi ke taman bermain, ayah tua memutuskan untuk membantunya mewujudkan keinginan. Beberapa waktu yang lalu, Wen Julin masih dalam rapat di perusahaan. Wajahnya yang serius membuat suasana rapat menjadi sangat tegang, dan alasan dia seperti itu adalah karena hal yang panjang dan membosankan ini akan mempengaruhi pertemuannya dengan Kelu. Kelu tidak menunggu terlalu lama. Wen Julin mengakhiri rapat ini lebih awal. Para karyawan merasa lega. Dengan cepat, layar ponsel menampilkan kepala Kelu. Ketua, ponsel baru sangat bagus. Kemudian dalam percakapan, Wen Julin mengetahui Kelu telah menjadi teman baik dengan Harry yang sebelumnya berselisih. Setelah mendengar itu, Wen Julin menunjukkan senyum lembut. Saat itu Kelu mengeluarkan karya seni dari kelas menggambar. Tema adalah ayahku. Ternyata aku memiliki citra seperti ini di mata Kelu. Tapi melihat ekspresi Kelu yang penuh harap akan pujian, Wen Julin juga tidak ingin merusak kepercayaan dirinya. Lukisan ini bagus, bawa pulang dan bingkai untuk digantung di ruang baca. Namun Wen Julin sudah bisa membayangkan, rekan-rekannya melihat lukisan ini, tertawa hingga tidak bisa menutup mulut. Namun selama putrinya senang, apapun bisa diterima. Kelu, apakah kamu pernah pergi ke taman bermain? Tidak. Ada apa? Setelah mendengar, ketua tampak berpikir, bagaimana jika akhir pekan ini kita pergi bermain di taman bermain? Aku akan membawamu pergi. Kelu yang baru datang, terkejut dengan segala sesuatu di sini, hingga tidak bisa berkata-kata, tidak butuh waktu 1 detik. Langsung membuatnya jatuh cinta dengan taman bermain ini. Untuk bisa menyembunyikan identitasnya, Wen Julin mengenakan beberapa lapisan penyamaran. Melihat Kelu begitu senang, dia merasa usahanya tidak ketua. Tolong ambilkan aku foto ya. Wen Julin tentu sangat senang. Dengan tombol rana ditekan, senyum putrinya langsung tercatat. Setelah parade dinosaurus selesai, Wen Julin bertanya apakah ingin makan sesuatu. Tidak perlu, aku sudah kenyang. Kalau begitu, dia pun mengeluarkan peta. Kelu menunjuk labirin dengan jari kecilnya. Alasan dia memilih tempat ini juga ada sebabnya. Dia pernah melihat di aplikasi ulasan, banyak orang tua yang memasukkan anak-anak mereka ke dalam labirin. Sementara mereka bisa duduk di area tunggu untuk istirahat. Orang dewasa bekerja seharian, jadi perlu memberi mereka sedikit waktu untuk memulihkan tenaga. Setelah mereka tiba di labirin, di sini sudah antre panjang. Namun meskipun begitu, itu tidak membuat Kelu mundur. Anak kecil, kamu berapa tahun? Labirin ini hanya bisa dimasuki anak-anak berusia 5-10 tahun. Oh, tidak kusangka dia, pemburu puncak kelas S, juga pernah ditolak masuk.
Melihat ekspresi kecewa anak-anak, Wen Julin maju untuk melakukan negosiasi sederhana. Dengan cepat, kakak petugas memberi izin kepada Klu. Ketua, apakah kita tidak pergi bersama? Tidak perlu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya hanya Klu yang bisa pergi. Petugas mengingatkan Wen Julin untuk pergi ke area istirahat. Namun dia secara tidak sengaja melihat seorang yang terbangun di sini. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, jika Klu menghadapi masalah, dia masih bisa menelponnya untuk memberitahu. Klu yang pergi berpetualang di labirin, menemukan harta karun yang ternyata adalah seorang anak berbulu coklat. Dengan pengantar dari petugas, Klu perlu menemukan kapsul yang tersembunyi di dalam labirin. Untuk mencari harta karun, Klu sangat percaya diri saat orang lain masih mendiskusikan di mana mencarinya. Klu tersenyum sinis kepada mereka. Hanya anak-anak naif saja. Dia terlihat mengacak tasnya, mengeluarkan alat penelitiannya, kaca pembesar detektif. Dengan adanya itu, setiap harta karun tidak akan bisa bersembunyi. Tanpa menunggu lama, Klu segera mengangkat pencariannya. Dengan cepat membuatnya menemukan cahaya di dinding. Ketika Klu mendekat, dinding itu terbuka dengan suara keras mengungkapkan ruang tersembunyi. Saat dia bersiap untuk menerima harta karun dengan senang hati, tidak disangka, seorang bocah berambut kuning mendahului. Ini adalah yang pertama kali saya lihat. Ini juga yang pertama kali saya ambil. Lawan mengangkat kapsul di atas kepala karena tinggi badannya. Namun Klu langsung kehabisan akal, dan tidak lupa mengejek Klu yang kecil. Tampilan sombong lawan itu membuat Klu bergetar karena marah. Tapi akhirnya dia malas untuk memperdebatkan hal ini dengan anak-anak kecil. Dia mengambil kereta alat dari tasnya, menaruh semua peralatannya di dalamnya. Melihat mainan ini, anak kecil tadi mengejek Klu yang tanpa disadari setiap barang adalah sesuatu yang ingin direbut oleh para pemburu. Melihat bocah berambut kuning itu mengulangi trik yang sama, Klu mengarahkan pandangannya ke toilet wanita. Tidak disangka, di sana tiba-tiba muncul cahaya yang intens. Dengan petunjuk cahaya itu, Klu masuk ke dalam toilet. Setelah membuka salah satu pintu, dia menemukan sumber cahaya itu tersembunyi di belakang tangki toilet. Agar tidak mengotori pakaiannya, Klu berniat untuk menggulung lengan bajunya, namun dia malah menemukan jam tangan telepon yang diberikan ketua hilang. Sekarang benar-benar berakhir. Tiba, sebuah boneka dinosaurus masuk ke dalam toilet. Belum sempat Klu bereaksi, dia sudah ditutup mulutnya oleh sebuah tangan. Saat boneka dinosaurus itu menoleh, dia diseret ke dalam bilik. Terlihat seorang anak laki-laki bertopi dengan wajah cemas, menghimbau Klu untuk tidak bersuara. Namun Klu malah memperhatikan bahwa anak ini cukup tampan. Boneka dinosaurus di luar melepas jaketnya dan menelpon. Dari percakapannya, dia mengetahui, ternyata wanita ini adalah seorang pencuri. Jangan jam tangannya dicuri saat dia mengambil foto. Mendengar wanita itu keluar dari toilet, keduanya baru berani menghela napas lega. Melihat anak laki-laki itu akan pergi, Klu segera menangkapnya. Mungkin wanita itu masih menunggu di depan. Untuk keamanan, mereka berdua terpaksa tinggal di sini sementara. Ternyata anak laki-laki itu juga setelah kalungnya dicuri, telah melacak hingga ke sini. Ketika Klu bertanya mengapa tidak memberitahu orang tua, anak ini tampaknya sangat menolak mereka. Kalung itu harus saya cari sendiri. Klu bertanya apakah itu sangat berharga. Mendengar itu, ekspresi anak laki-laki menjadi suram. Itu adalah pemberian dari ibu saya. Klu juga ingin membantu, tapi dia tidak bisa memberitahu ketua. Tiba-tiba dia mendapatkan ide. Apakah pencuri itu menyimpan barang di dalam tangki air? Siapa itu? Sekarang saya sudah punya cara untuk mendapatkan kembali kalungnya. Saya tidak bernama siapa. Nama saya adalah. Saat Klu juga bersiap untuk memperkenalkan dirinya dengan ramah. Tiba-tiba berkata, apakah kamu juga orang di industri ini? Jangan anak ini menganggapnya sebagai rekan pencuri. Kamu tidak mengenaliku. Apakah Cu Jagat juga seorang yang terbangun seperti dia? Apakah kamu juga terbangun? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa saya. Klu baru saja bergabung dengan industri ini tidak lama. Saya bisa melihatnya dianggap sebagai pemula oleh orang lain. Ini membuat Klu sangat tidak terima, memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya. Lalu dia mengeluarkan sebuah helikopter bambu. Dengan ini, dia bisa mengambil barang dari tangki sebelah tanpa keluar. Ternyata masih memikirkan bermain di saat seperti ini. Mendengar itu, Klu tersenyum puas. Kamu akan tahu betapa hebatnya itu sebentar lagi. Di bawah tatapan terkejut Cu Jagat, tampak helikopter bambu perlahan naik.
Tiba sebuah tangan menangkapnya. Ternyata kalian bersembunyi di sini ya. Kehadiran pencuri membuat kedua anak itu ketakutan dan berpelukan. Melihat lawan akan mengulurkan tangan ke arah mereka. Clue segera mencari alat penyelamat dari tasnya. Detik berikutnya, Clue melemparkan sebuah benda kuning, seekor ayam kecil. Tepat mengenai wajah wanita itu, ayam kecil yang menakutkan bisa membuat musuh ketakutan selama 10 detik. Sambil memanfaatkan buff yang aktif, Clue segera melarikan diri dari toilet. Setelah kedua orang keluar, mereka tetap tidak mengendurkan kewaspadaan. Clue menyarankan untuk segera memberitahu orang dewasa, namun ditolak oleh Cu Jagat. Tidak ada bukti. Mereka hanya akan percaya pada kata-kata wanita jahat itu. Anak kecil tidak boleh berkata kotor. Oh, kamu bodoh. Wanita itu adalah seorang pencuri. Clue tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa berkata kotor itu salah. Mungkin orang dewasa akan percaya pada apa yang kita katakan. Cu Jagat dengan tegas membantah. Mereka hanya akan menyalahkanmu karena kehilangan barang. Memikirkan tentang kehilangan jam tangannya, ketua juga akan kesulitan. Clue memutuskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil kembali. Otak cerdasnya segera memikirkan sebuah cara. Kemudian berbisik di telinga Cu Jagat selama setengah hari. Apakah benar bisa seperti ini? Cu Jagat ragu sejenak. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya dia memilih untuk percaya pada Clue. Namun saat itu dua sosok menghalanginya. Kenapa kamu baru keluar begitu larut? Apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah ini orang jahat? Bagaimana kamu tahu? Biasanya mereka tidak memiliki penampilan seperti ini. Dalam hal ini, Clue sangat setuju. Siapa yang menyuruh bocah ini mengganggu dirinya sebelumnya? Pukulan dari si rambut kuning dengan mudah dihindari oleh Cu Jagat. Menggenggam tangan Clue. Mereka tidak lagi terlibat terlalu banyak dengan si rambut kuning. Guru segera muncul di depan. Namun dia ternyata sedang berbicara dengan pencuri wanita itu. Melihat pemandangan ini, kedua orang itu tertegun. Ternyata guru juga bekerja sama dengan wanita itu. Saat Clue berencana mencari bantuan dari orang lewat, guru sudah menyadari keberadaan mereka. Ternyata kalian berdua ada di sini ya. Melihat senyum jahat di wajah wanita itu, Clue merasa ada yang tidak beres. Namun Cu Jagat saat itu melepas topinya. Segera ada anak kecil yang mengenalinya. Apakah kamu adalah Cu Jagat dari drama Raja dan Meteor? Benar, itu aku. Saat itu Clue yang bingung baru menyadari, ternyata teman barunya ini bukan seorang pemburu, melainkan seorang aktor terkenal. Dalam sekejap, banyak pengunjung berbondong-bondong datang. Karena banyak orang dan pandangan yang beragam, Clue tidak berani bertindak sembarangan. Tapi dia bisa mengendalikan alat. Mengeluarkan barang yang dicuri wanita itu untuk menghindari perhatian. Wanita itu berencana membawa Cu Jagat pergi. Tapi bagaimana dia bisa memenuhi keinginan wanita itu? Saat kedua orang itu terjebak dalam kebuntuan, Clue tiba-tiba menunjuk ke samping dan berteriak cepat lihat. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta di sana? Meskipun aktingnya berlebihan, tapi itu berhasil membuat pencuri panik. Namun yang lebih dulu bergerak adalah kedua anak ini. Tapi saat mereka akan menyentuh barang tersebut, kemampuan menonaktifkan yang ada di atas juga mulai berlaku. Tak disangka Clue sedikit menggunakan trik, hingga membuat pencuri terlihat aslinya. Tapi saat dia berencana membawa Cu Jagat pergi, tiba-tiba muncul seorang asing di belakang. Dengan begitu mereka berdua diculik secara paksa. Ketika Wen Julin datang terlambat, di sini sudah tidak ada jejak Clue. Satu-satunya jam tangan yang bisa menghubungi Clue juga hilang. Dia meraih radio komunikasi dari staf, mulai memberikan perintah untuk mengunci seluruh taman hiburan. Jika tidak bisa menemukan Clue, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Tidak mendengarkan perintah akan menanggung akibatnya. Saat itu seorang nenek mendekat dan menuduhnya tidak masuk akal. Dari percakapan bisa terlihat, keduanya sudah saling mengenal lama. Tapi Wen Julin sekarang tidak punya waktu untuk basa-basi. Dia berdiri di atas biang lala, mengamati seluruh taman hiburan. Meskipun meningkatkan semua indera ke tingkat tertinggi, dia masih tidak merasakan keberadaan Clue. Menyadari putrinya akan diculik oleh anak berambut kuning. Sebagai pemburu terkuat, Wen Julin akhirnya panik. Gambaran kekerasan antara ibu dan menantu yang dia bayangkan bahkan jauh melebihi ketakutan saat menghadapi monster 3S. Tepat tadi, untuk mencari Clue yang hilang,
Wen Julin mengunci seluruh taman hiburan. Dengan terpaksa dia harus meminjam kekuatan lagi. Sekali lagi mengendalikan setiap gerakan taman hiburan. Sementara beban tubuhnya juga meningkat tajam. Akhirnya di sudut yang sepi dia mendengar suara keluh. Saat ini, dua orang yang terjebak di toilet juga merasa cemas. Karena flash disk yang diperintahkan oleh Ketua Nanjiwan. Mereka belum mendapatkannya. Wanita itu kemudian bertanya bagaimana cara menangani Keluh dan Yuzhou. Bunuh saja. Mereka sekarang tahu terlalu banyak. Chu Yuzhou dengan cemas bertanya, apakah kamu masih punya alat sihir seperti tadi? Sayangnya, itu terjatuh sebelum Keluh diculik. Jika membawa terlalu banyak alat, Keluh biasanya akan menyimpannya di kereta kecilnya. Sekarang dia juga tidak punya cara lain. Pria di luar mendengar percakapan mereka dan marah memukul pintu toilet. Dua anak kecil itu ketakutan berpelukan erat dan menggigil. Jelas mereka tidak seketakutan ini saat menghadapi monster tingkat es. Mengapa mereka merasa takut menghadapi manusia yang lebih lemah dari mereka? Akan sangat tegang, tapi sebagai pemburu tingkat es, dia harus melindungi Chu Yuzhou dengan baik. Tenang saja, Keluh sangat pandai melarikan diri. Panti asuhan, dia bisa berjalan tanpa ada yang menyadari. Hanya saja sebagai penghibur, dia bergetar sama hebatnya dengan Yuzhou. Saat kedua orang itu terjebak dalam keputusasaan, tiba merasakan energi besar mendekat. Dua orang di luar juga bisa merasakannya. Dalam sekejap, seluruh toilet bergetar. Segera terdengar dua jeritan. Kemudian Wen Julin perlahan membuka pintu. Keluh tidak bisa menahan diri, menangis dengan penuh kesedihan. Tidak ada hal di dunia ini yang lebih memberikan rasa aman daripada kedatangan ketua saat ini. Melihat Keluh yang menangis tak terkendali berlari ke arahnya, Wen Julin juga menghela napas lega karena tiba tepat waktu. Dia menghapus darah yang mengalir dari telinganya. Jadi, Keluh tidak boleh lagi membuat ayahnya takut seperti ini. Setelah mereka mengalami kebahagiaan pertemuan singkat, mereka diperhatikan oleh orang-orang lain di taman hiburan. Tentu saja ini karena kombinasi ini terlalu mencolok. Pemburu pertama dan bintang cilik Chu Yuzhou sudah cukup menakjubkan. Tapi justru Keluh yang bukan siapa-siapa menutupi dengan penampilannya. Saat itu Keluh baru menyadari mengapa sistem awalnya memintanya untuk menjadi pengasuh. Ternyata dilindungi oleh orang dewasa. Adalah hal yang sangat menenangkan. Melihat Keluh yang tertawa bodoh di samping, Chu Yuzhou tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia pengasuhmu. Benar. Yuzhou, kapan pengasuhmu datang? Belum selesai berbicara, seorang wanita mendorong pintu. Dengan ekspresi yang sangat tidak senang, langsung menuduh Chu Yuzhou dengan keras. Tante, ini bukan salahku. Setelah itu Chu Yuzhou meminta ponsel dari wanita itu, kemudian menyerahkannya kepada Keluh. Berikan nomormu padaku. Terima kasih untuk hari ini. Setelah menerima nomor, aku akan menghubungimu. Namun Chu Yuzhou secara khusus menekankan bahwa dia meminta nomor ponsel bukan karena menyukainya, jadi tidak perlu menolak. Bagaimana mungkin Chu Yuzhou begitu cantik dan baik hati? Sangat disukai. Kata-kata ini membuat bocah ini wajahnya merah padam. Kamu lagi berbicara sembarangan. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa, cantik. Kata cantik ini membuat Wen Julin sangat terkejut, sementara Keluh tampak sangat tenang. Apakah mereka benar-benar baru pertama kali bertemu? Anak ini, Yuzhou, sangat cantik. Tapi ibu itu tampaknya tidak terlalu ramah. Sejenak Wen Julin bahkan bisa membayangkan betapa menyedihkannya Keluh dipaksa melakukan pekerjaan rumah. Memikirkan hal ini sangat menakutkan. Ini bahkan membuatnya yang merupakan puncak kekuatan. Semua orang merinding. Julin, sebuah suara memotong pemikiran Wen Julin. Keluh juga melihat nenek itu. Saat itu dalam keadaan darurat, dia bahkan bersiap untuk meminta bantuannya. Sekarang dari cara dia memanggil ketua, orang ini pasti tidak sederhana. Setelah usaha tanpa henti Keluh selama ini, akhirnya berhasil mendapatkan uang pertama dalam hidupnya dengan menjual barang sihir. Dan ini tentu tidak lepas dari bantuan ketua. Namun Wen Julin yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat, ternyata juga memiliki keinginan untuk melarikan diri. Ketua Nem Jiwon maju untuk memperkenalkan diri. Nama ini sudah sering didengar Keluh. Bagaimanapun, dia adalah pemilik taman hiburan ini. Keluh dengan hati membungkuk dan menyapa. Terdengar kamu menangkap pencuri. Bukan hanya aku loh, ada juga ketua dan alam semesta. Semua itu berkatmu. Tidak ada hubungannya dengan Wen Julin. Pencuri ini awalnya datang untuk menyerangku. Berkat kamu, mereka tidak berhasil. Sekarang sebagai ungkapan terima kasih, aku akan memberimu sebuah hadiah. Nem Jiwon kemudian mendekati Keluh, berbisik,
buka diam-diam setelah pulang. Oh, aku takut Wen Julin akan cemburu setelah melihatnya. Ketika Clue dengan senang hati menerima dari Nem Ji Won, dia berbalik melihat Wen Julin. Terdengar kamu mengadopsi seorang anak. Tidak menyangka dia adalah anak yang begitu lucu dan mengerti. Kamu benar-benar beruntung. Tidak perlu kamu katakan. Aku memang selalu beruntung. Ayahmu baik-baik saja. Dia selalu mengeluh ingin bertemu cucunya. Wen Julin mendengar itu tentang urusan ayah. Dia tidak ingin tahu satu kata pun. Kamu masih sama seperti biasanya, memberontak ya. Bukankah kamu pernah bilang aku terlahir untuk melawan? Nem Ji Won tahu tidak bisa membujuk Wen Julin. Keterasingan dengan ayahnya bukanlah hal baru. Sejak ibu Wen Julin meninggal, keluarga bahagia bertiga itu sudah hancur. Sekarang kamu menjadi ayah. Seharusnya kamu bisa merasakan sedikit. Nem Ji Won masih ingin mencoba sekali lagi. Ketua Nem, jika tidak ada yang penting, aku akan pergi membawa Clue. Melanjutkan pembicaraan mendalam. Aku takut akan menyinggung ketua. Anak ini dulu tidak akan memanggilku ketua. Nem Ji Won mendorong hidung kecil Clue dan mengucapkan selamat tinggal untuk nenek yang memberinya hadiah ini. Clue sangat menyukainya, sangat berbeda dengan ketua yang bersikap dingin. Nasihat seperti ini. Nem Ji Won juga sudah melakukan, tapi jawaban Wen Julin selalu sama. Namun ini juga membangkitkan rasa ingin tahu Clue. Ketua yang begitu kuat. Lalu seperti apa ayahnya? Sepertinya dia belum pernah mendengar ketua menyebutkan keluarganya. Apakah dia mirip dengan ketua? Apakah mungkin dia memiliki kumis tebal berbentuk 8? Sayangnya, imajinasi Clue terbatas. Sulit untuk menggambarkan. Tapi dia sangat iri karena ketua memiliki keluarga. Dia juga penasaran dengan perasaan memiliki ikatan darah. Mungkin jika dia cukup kaya, dia bisa menemukan orang tuanya. Tapi jika begitu, dia seharusnya tidak bisa tinggal bersama ketua lagi. Saat itu dia harus mengandalkan tabungannya sendiri untuk membeli sebuah rumah. Memikirkan hal ini, Clue semakin termotivasi untuk menghasilkan uang. Setelah kembali ke kamarnya, Clue mulai mengutak-atik ramuan penyembuhnya. Dia pertama-tama memasukkan kristal sihir yang sudah dibuat ke dalam botol. Kemudian mengaktifkan keterampilan pembuatan tingkat 1, seorang pengrajin yang terampil dalam waktu singkat. Botol beruang kecil itu pun terisi penuh. Efisiensi pembuatan seperti ini membuat Clue merasa bangga. Dan semua ini berkat keterampilan pembuatannya yang meningkat dari FK. Mewujudkan pembuatan massal. Namun, apakah kamu pikir hanya itu saja? Apakah Clue sekarang bisa membuat ramuan penyembuh tingkat B? Sementara efeknya meningkat secara signifikan. Ini juga berarti uang akan lebih cepat mengalir ke kantongnya. Ramuan tingkat C sudah dipajang di pasar pemburu. Ramuan tingkat B begitu langka. Clue masih sedikit enggan. Begitu dia memikirkan bisa menukarnya dengan uang, Clue langsung tidak merasa sakit hati lagi. Ramuan baru saja dipajang tidak lama. Ponsel mulai menerima banyak pesan, dan yang membuat Clue perhatian adalah notifikasi bahwa 1,00 telah masuk. Kali ini, akhirnya bukan koin bawang lagi. Ini adalah uang tunai yang bisa digunakan untuk membeli barang. Semua ini berkat ketua yang telah membukakan akun untuknya. Sekali waktu, Clue sangat bersemangat. Dia memutuskan untuk membuat lebih banyak alat seperti ini. Alat sihir yang Clue susah payah ekstrak, ternyata adalah sebutir telur. Untuk memastikan telur itu bisa menetas dengan sukses, Clue bahkan memutuskan untuk menjadi pengawalnya. Terlihat Clue bersenjata lengkap. Dia sudah menunggu hari ini sangat lama. Clue baru ini menemukan bahwa uang bebek bisa digunakan untuk mengekstrak permen bintang yang meningkatkan kekuatan. Jika dia bisa menggunakan keterampilan pembuatan untuk menggandakan uang bebek, bukankah efisiensi kerja akan meningkat pesat? Sebelumnya, Clue juga pernah mencoba, tapi berakhir dengan kegagalan. Tapi kali ini, dia sudah mengumpulkan poin untuk meningkatkan keterampilan pembuatan. Peningkatan selesai. Clue segera menggunakan ekstraksi pada uang bebek. Ketika berita keberhasilan muncul, Clue sangat bersemangat. Tapi telur di tangannya dengan cepat membuatnya bingung. Ini benda apa? Clue menusuknya dengan tangan. Menemukan tidak ada informasi barang yang muncul. Di panel, Clue menganggap ini sebagai kegagalan. Minum ramuan pemulihan dan melanjutkan ekstraksi. Kali ini muncul kotak pesan, tapi itu memperingatkannya bahwa mencoba lagi bisa merusak uang bebek. Setelah bekerja keras seharian, hanya mendapatkan telur. Clue merasa sangat kecewa, tapi guru taman kekanak pernah berkata, telur bisa menetas menjadi anak ayam. Saat itu Clue merasa semangat kembali.
dia meletakkan tangan kecilnya yang hangat di atas telur. Mungkin dengan perawatan teliti dirinya, benar-benar bisa menetas anak ayam yang lucu. Jika nanti ada makhluk kecil yang selalu mengikuti di belakangnya, tampaknya itu cukup bagus. Saat itu Clue teringat hadiah yang diberikan Nam Ji-won. Ketika Clue membukanya, di dalamnya ada batu yang bersinar dan sebuah surat. Dari surat itu dia tahu, ini adalah batu sihir yang ditinggalkan oleh monster tingkat S 10 tahun yang lalu. Kamu bisa menjualnya di lelang dengan harga yang sangat tinggi. Pas sekali. Clue beberapa hari yang lalu menerima undangan pendaftaran dari rumah lelang. Clue juga mulai penasaran berapa nilai batu ini. Jika nilainya 20 juta, itu akan lebih baik. Ditambah dengan yang dia kumpulkan, mungkin dia bisa menemukan ayah dan ibunya. Clue segera mengambil ponsel untuk menghubungi rumah lelang. Setelah menyelesaikan semua ini, Clue merasa sangat senang. Secara kebetulan melihat Wen Julin di ruang tamu. Haruskah dia memberitahunya tentang rumah lelang? Tapi ketua pria pernah berkata, ini adalah rahasia di antara mereka. Saat itu Wen Julin mengangkat Clue. Melihat putrinya yang begitu lucu, dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipinya. Namun, Clue tampak sangat menolak. Aku bukan anak kecil lagi, sekarang aku sudah menjadi seorang ibu. Kata ini membuat Wen Julin sangat terkejut. Kemudian Clue dengan gugup mengeluarkan telur. Apakah kamu mengambilnya dari kulkas? Ketua, kamu tidak mengerti. Ini adalah anakku. Wen Julin mulai ragu. Apakah harus memberitahunya fakta bahwa telur tidak bisa menjadi manusia? Tapi dia juga tidak ingin menghancurkan khayalan Clue. Namun, saat tangannya hampir menyentuh telur, kedinginan yang hebat membuatnya secara naluriah menarik kembali. Sepertinya telur yang dipegang Clue tidak sesederhana yang terlihat. Kekhawatiran tentang penculikan putrinya kembali muncul. Bahaya di alam semesta telah dimasukkan oleh Wen Julin ke dalam monster tingkat S. Tepat tadi, kedinginan yang dipancarkan oleh telur di tangan Clue bisa menembus sarung tangan khusus Wen Julin. Wen Julin ingin memastikan lagi, namun nada dering ponsel Clue berbunyi. Tidak tahu kapan Clue belajar dari dirinya. Saat menjawab telepon, wajahnya sangat serius. Sambil batuk 2 kali, nada resmi ini membuat Chu Yuzhou terkejut di sisi telepon. Namun, tidak lama kemudian mereka mulai berbincang. Chu Yuzhou dengan wajah merah bertanya pada Clue tentang rencana terbaru. Clue mengatakan ingin mengisi 7 buku sketsa. Chu Yuzhou berburu menjelaskan bahwa dia bertanya tentang pekerjaan. Tapi sejak Clue bergabung dengan serikat, dia belum pernah mendapatkan pekerjaan. Memikirkan hal ini, Clue tidak bisa tidak merasa sedikit sedih. Merasa mungkin kemampuannya tidak cukup. Mendengar Clue memiliki waktu luang, Chu Yuzhou sangat senang, memintanya datang ke lokasi syuting besok untuk mencarinya, juga mengirimkan alamat studionya. Melihat putrinya berbincang dengan orang lain dengan begitu bahagia, Wen Julin merasa tidak senang di samping. Setelah mengetahui itu adalah anak laki-laki dari taman bermain, tatapannya langsung menjadi waspada. Dalam hati berpikir bahwa orang yang tampan pasti berbahaya. Lalu bertanya pada putrinya apakah dia menyukainya. Dia jauh lebih menarik daripada teman-teman lainnya. Ini membuat Wen Julin merasa terancam. Namun saat ini, Wen Julin lebih memperhatikan telur di saku Clue. Bahkan melalui sarung tangan, dia bisa merasakan dinginnya. Ini membuatnya merasa ada ancaman. Bagaimanapun, sarung tangan ini digunakan untuk menyegel monster tingkat 99. Sekali gagal, akibatnya tidak terbayangkan. Mengingat saat tim pemburu mendaki menara, hampir seluruh pasukan hancur, baru bisa menyegel monster tingkat 99. Dia masih ingat adegan kakak laki-lakinya masuk sendirian ke tingkat 100. Tanpa kakak laki-lakinya, tidak ada yang bisa melawan monster yang disegel ini. Wen Julin tenggelam dalam kenangan menyakitkan. Clue tiba-tiba mendekat, menggenggam erat lengannya dan tidak mau melepaskannya. Wen Julin sedikit bingung. Clue ini menunjukkan rasa hormat kepada ketua. Wen Julin tersenyum tipis setelah mendengar itu. Entah mengapa, selama bersama Clue, semua kelelahan dan kehilangan sihir akan berhenti. Sebenarnya Clue yang berpikiran tajam, sudah sejak tadi menyadari keanehan ketua. Namun dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya diam-diam menggunakan keterampilan penyembuhan, lalu memberikan penghiburan dengan senyuman cerah. Dua orang ayah dan anak ini dengan cara dia melindungi satu sama lain. Clue kembali menghadapi masalah yang menyebalkan. Dia ingin membuat Kak Nayan menjadi wali cadangan. Sayangnya, tingkat Nayan hanya A, sedangkan untuk mendaftar sebagai wali cadangan setidaknya harus S. Meskipun dari segi tingkat tidak cukup. Namun di hati Clue,
Nayan sudah menjadi wali yang dapat dia percayai. Kak Nayan tidak hanya lembut dan baik hati, tapi juga selalu dengan teliti membantunya berdandan dengan cantik. Jika bisa menjadi keluarga berempat, itu akan sangat baik. Kelu bertanya apakah dia tidak ingin naik ke tingkat S. Ini sebenarnya tidak pernah dia pikirkan secara khusus. Namun banyak orang melakukan hal itu. Kelu mendengar itu dengan mata berbinar. Kalau begitu, kakak juga naik ke S ya. Nayan berpikir sejenak. Sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti peningkatan. Jika ada kesempatan, itu bukan tidak mungkin. Melihat kakak yang tidak menginginkan apa-apa, kepala bingung tidak mengerti. Berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi SS level yang terhormat. Bukankah itu yang diimpikan semua pemburu? Orang-orang pasti tidak mengerti pemikiran ini. Namun Nayan sejak awal tidak pernah memikirkan bahwa dia akan begitu menonjol. Itu sudah membuatnya sangat puas. Teman-temannya dulu juga pernah membicarakan tentang level. Apa yang kamu kejar selama ini? Ternyata ada orang yang bisa mendapatkannya dengan mudah. Setelah teman itu mengucapkan kalimat ini, tiba-tiba menjadi orang asing yang kehilangan kontak. Namun saat ini dia belum tahu, keduanya akan segera bertemu lagi. Datang ke lokasi kerja Chu Yuzhou untuk mengunjungi. Baru saja melangkah masuk. Penampilan lembut dan manis Kelu berhasil menarik perhatian banyak orang. Chu Yuzhou mendengar suara. Dengan gembira berlari keluar, dua anak kecil. Setelah dengan senang hati menyapa di depan banyak orang, Kelu ingin meminta Nayan untuk menemani berkeliling. Chu Yuzhou tidak menolak hal ini. Tidak menyangka Kelu memiliki teman yang begitu lucu. Ucapan ini membuat Chu Yuzhou merasa malu. Dia bertanya apakah kakak juga seorang profesional di bidang ini. Kelu mengangguk. Dia mengira Chu Yuzhou berbicara tentang industri pemburu. Melihat itu, Chu Yuzhou berniat memperkenalkan Nayan kepada sutradara. Namun Nayan bertanya mengapa. Ini membuat Chu Yuzhou sangat terkejut. Siapa yang tidak ingin mengenal sutradara? Di sekelilingnya ada rekan seperti itu. Tidak heran Kelu tidak pernah mendapatkan pekerjaan. Mereka berdua berbincang selama setengah hari. Seorang staf yang memerah wajahnya dengan malu-malu maju. Keduanya mulai berbicara dengan sangat sopan. Belum sempat Chu Yuzhou memahami, dia sudah menemukan sutradara yang biasanya serius juga menyambut dengan senyuman. Keduanya seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Setelah mendengar isi percakapan mereka, Chu Yuzhou ternganga. Apakah kakak ini benar seorang pemburu? Kelu menyilangkan tangan di pinggang, mengumumkan dengan suara keras. Nayan adalah yang peringkat ke-9 loh. Suara percakapan di luar masuk ke ruang rias. Ketika kata pemburu masuk ke telinga wanita, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia tiba di aula dengan napas terengah-engah, Nayan langsung melihatnya. Bukankah ini teman baiknya yang hilang selama dia tidak peduli dengan orang lain dan cepat-cepat mendekat untuk meraih tangan orang itu. Kegembiraan pertemuan terlihat jelas. Inilah teman terdekatnya saat masa sekolah. Namun sekarang,